gerah tersendiri bagi kami sebagai warga Jayengan, takmir Masjid Darussalam, dan bubur saminya itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini membawa daya tarik menjadi WPTB, Warisan Budaya Tak Benda yang diakui nasional. Ya, alhamdulillah sertifikat sudah keluar nomor 194 sekian-sekian. Kemudian yang dimaksud menjadi warisan budaya ini berarti pembagian bubur saminya ini ya Pak ya? Ya, yang jelas bubur saminya. Oh, bubur saminya. Kalau pembagian siapapun bisa membagi, tapi pembagian itu menjadikan titik pangkal, titik pokok untuk dibagikan kepada masyarakat yang bukan Banjar, ya adanya di sini. Di sini. Kalau di Banjar jelas mungkin banyak. Iya, kalau di sini kan cuma khasnya sini ya. Jadi nggak ada rohnya. Kalau di sini, ada. Oh iya, baik. Dan Tribuners, kalau misalnya kalian antri di sini tuh sebenarnya kita nggak perlu ke sana. Jadi kita tinggal taruh kayak rantang atau tempat makan kalian. Ini di tempat sini ya. Nanti diserahkan ke bapaknya aja. Jadi nanti pokoknya langsung diserahkan aja. Kita nanti bakalan diambilin gitu. Bapak antri ya Pak. Oke. Jadi waktu kita ngantri atau kalau kalian berkunjung ke Masjid Darussalam ini kita bisa langsung lihat pembuatannya atau lagi pembagiannya nih Tribuners, bener-bener panas kayak fresh gitu ya kalau kita makan, pokoknya bener-bener yang panas. Jadi kalau kalian waktu ngambil bubur ini harus hati-hati banget karena memang langsung kayak fresh from the oven gitu lah ya ibaratnya. Tuh banyak banget porsinya, jadi kalian harus banget cobain kesini ya. Udah dapat buburnya, banyak banget tuh sampai full ya satu tempat kayak gini Tribuners. Dan ini aromanya tuh kayak sedep banget, kerasa banget gitu ya aroma saminya gitu kan, katanya ini buat pembuatannya memang memakai minyak samin gitu ya, khasana ya Tribuners. Jadi kita langsung aja tunggu waktu berbuka puasa, langsung kita mau lahap habis ini bubur samin ini. Ayo. Nama saya Musyarifah dari Cemani, Timur Pondok Putri Ngruki. Iya. Jadi ke sini tadi gimana nih Bu perjalanannya dari rumah ke sini? Karena mungkin sempat kehujanan atau gimana? Enggak, kan saya nunggu reda dulu. Nunggu reda dulu. Ya. Tapi setiap tahunnya memang ke sini Bu, pasti ambil bubur samin. Iya. Kalau suka sih, dalam satu bulan gitu seringnya berapa kali Bu? Ya seanunya apa ya? Sekepengennya aja. Tapi sering juga ya ke sini. Seru rasanya gimana Bu nih? Boleh dibeberin gitu ke Tribunnews? Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu. Bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Kalau bubur-bubur biasa sih kan ada tiap. Memang saya suka bubur sih. Oh, pecinta bubur. Iya, jadi bubur ada ayam. pembagian bubur samin di sini sangat cocok ya, Bu. Kan adanya kalau bulan Ramadan tok kan, Mbak. Iya. Mumpung. Ini bawa ada berapa aja nih, Bu? 2 aja. 2. Iya. Nggak mau lebih gede lagi? Oh, enggak. Secukupnya aja. Oh, ini nanti dibuat berbuka ya di rumah. Iya, Oke. Di rumah juga ini gimana rasanya kalau dibawain bubur samin gitu sama Ibu? Ya suka sih, tadi suami mesen besok minta bubur loh. Oh gitu. Iya. Jadi udah langsung ini ya, request duluan ya. Baik Bu, semoga lancar-lancar puasanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dan Tribunnews, akhirnya Nurma dapat juga nih bubur saminya dari Masjid Darussalam Jayengan.
Majid ini rekomendasi buat kamu yang pengen mungkin merasakan vibes lain gitu ya dari kota Solo. Karena di sini kayak kita bakal ngerasain ada nuansa-nuansa Banjarnya gitu guys. Dan tentunya masjid ini rekomendasi banget buat kamu datengin apalagi di bulan puasa sekaligus kita ikut tradisi pembagian bubur samin. Dan dulu mau siap-siap buat buka puasa dulu, simak terus ngabuburit asyik selanjutnya. Sampai jumpa Tribuners. La ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan episode hari ini yang membahas tema yang begitu menarik terkait dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa yang akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah siap untuk berbagi ilmu bersama seluruh Tribuners pada waktu menantikan berbuka puasa pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti bahagianya para Tribuners yang ada di luar sana. Baik, masih bahagia dan juga tentunya masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Nah, terkait tema kita pada hari ini merupakan juga dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa ya kita menjalani ibadah puasa ini tapi juga tetap mempertahankan moral bangsa, dan juga di bulan suci Ramadan ini bagaimana dari ibadah puasa yang paling krusial yang juga dapat memperkokoh dari tiang moral bangsa kita yang mungkin juga hari ini sudah mulai rapuh. Pak Ustadz, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasul amabad. Rasulullah SAW yang bersabda, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan moral atau adab. Ya, kita lihat fenomena sekarang ini, ya banyak hal-hal indisipliner yang dilakukan oleh ya para pemangku ya jabatan. Dan ternyata kalau kita melihat itu rata-rata adalah orang yang berpendidikan. Makanya ya adab itu atau akhlak itu ya harus di atasnya ilmu. Ya, karena rata-rata orang yang melakukan indisipliner dalam bidang apapun itu rata-rata orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk kita muhasabah atau introspeksi diri. Apakah mampu Ramadan tahun ini untuk yang merubah khususnya skala luas masyarakat secara umum, bukan hanya berpikir dari segi individual. Nah, kita ketahui bersama bahwa moral itu merupakan tiang negara. Bahkan ya, ada penelitian di luar sana bahwa ya rata-rata yang menempati ya posisi yang pertama, kedua dan ketiga, orang-orang yang sukses ya menjadi konglomerat, itu bukan orang yang memiliki IPK yang tinggi, nilai yang tinggi, cerdas. Akan tetapi dilihat bahwa rata-rata yang menempati posisi 1, 2 dan 3 sampai 10 itu adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, tentunya bulan suci Ramadan ini adalah momentum ya untuk menumbuhkan karakter itu. Bukan hanya skala dari dalam, akan tetapi juga secara luas. Nah, ada beberapa karakter yang bisa kita dapatkan ketika betul-betul kita maksimalkan bulan suci Ramadan, sehingga ini bisa berskala luas dan juga secara kolektif. Yang pertama adalah tentang integritas atau kejujuran. Beda dengan ibadah yang lain. Mungkin kalau kita sholat, ya ada yang melihat, ya kita sholatnya itu khusyuk. Ya meskipun dalam sholat itu sendiri itu ada nilai kejujuran di situ, ada nilai integritas. Makanya sholat yang memiliki nilai integritas kalau diterapkan di luar sholat, maka itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya coba Tribuners kalau sholat maghrib sendiri, ya dalam kamar gelap gulita tidak ada yang melihat, tidak mungkin sholat maghribnya itu dikurangi menjadi 2 rakaat. Ya kenapa tetap kita lakukan 2 rakaat, kan tidak ada yang melihat. Nah, maka ada prinsip bahwa ada Allah yang melihat. Berarti ada unsur muraqabatullah. Ada CCTV Allah yang senantiasa mengawasi kita sehingga betul-betul integritas itu bisa terjaga dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa? Juga ibadah puasa demikian. Ya, kita berpuasa tidak ada yang tahu
apakah kita berpuasa apa tidak, kecuali yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Boleh jadi ada orang yang lemah letih, tapi dia tidak berpuasa. Siapa yang tahu ketika kita ngebuburit bersama, buka puasa bersama, justru yang tidak berpuasa tapi kelihatannya berpuasa, justru lebih banyak jatahnya dibandingkan orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu. Nah, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka yang pertama itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai karakter, integritas atau kejujuran. Makanya ibadah puasa ini pahalanya itu tidak ditentukan oleh Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Ya, siapa yang sholat ditentukan oleh Allah 25 sampai 27 derajat. Siapa yang bersedekah ditentukan oleh Allah 7 kali 70 kali 700 dilipat gandakan. Tapi khusus untuk ibadah puasa, maka Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya memberikan pahala. Kenapa pahalanya tidak disebutkan, bahkan dikatakan bahasa unlimited? Karena memang puasa itu mengajarkan tentang integritas. Ketika kita berpuasa, maka insya Allah itu akan membangun yang namanya integritas kolektif secara keseluruhan. Karena bagaimanapun ada orang yang mau jujur, tapi kalau dia sendiri pasti tidak bisa. Ya, Imam Ali mengatakan, kejahatan yang terorganisir itu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau dalam satu instansi hanya satu orang yang jujur, itu tidak bisa, pasti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena mayoritasnya tidak jujur. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita tentang integritas yang secara kolektif. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa solidaritas, muncul empati. Makanya kita lihat bahwa di bulan suci Ramadan luar biasa. Rame-rame masyarakat untuk memberikan donasi, dan itu hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Bahkan pemangku jabatan mungkin banyak yang melakukan buka puasa bersama, menghadirkan anak panti asuhan, yatim piatu. Nah, tujuannya untuk apa? Adalah untuk meningkatkan yang namanya solidaritas dan juga empati. Ketika ini bisa terjadi dengan baik, diyakinkan bahwa akan mengurangi yang namanya masyarakat yang rentan. Nah, kenapa di luar bulan suci Ramadan itu degradasinya itu sangat-sangat jauh. Sangat akan inflasi antara orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu luar biasa berbaur. Ya, bahkan ketika kita sholat itu tidak ada saf khusus untuk orang kaya, tidak ada saf khusus untuk yang memiliki jabatan. Siapa yang masuk duluan, maka sifatnya semua sama. Ya, tidak ada perbedaan. Maka ini dengan adanya bulan suci Ramadan, maka bisa menumbuhkan yang namanya jiwa karakter solidaritas dan juga empati. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Ya, meningkatkan juga kedisiplinan. Coba kita lihat betapa banyak orang yang manipulasi data dan sebagainya. Ya, dia tidak hadir mungkin di instansi, tapi teman yang hadir itu ditandatangankan dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin disiplin ini memang bukan hanya di bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa, tapi juga ibadah sholat. Coba kita lihat dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu karakternya adalah disiplin. Puasa juga demikian di bulan suci Ramadan. Kita sahur itu ada batasnya. Tidak boleh orang sahur ketika azan sudah berkumandang. Kenapa tidak bisa? Ada aturan yang ditetapkan oleh agama, aturan yang ditetapkan oleh syariat, ada batas waktunya dan harus diikuti. Niatnya, kenapa ketika Ramadan itu niatnya harus malam hari, tidak boleh di pagi hari? Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Senin Kamis, kita lupa berpuasa, niat puasa di malam hari, maka boleh niat puasanya itu di pagi hari selama kita belum makan. Tapi khusus bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Kenapa bukan ba'da subuh? Karena ada ketetapan khusus bahwa ada nilai karakter disiplin harus diterapkan. Sama dengan berbuka. Berbuka juga kenapa tidak dilanjutkan saja puasa? Nanti habis Isya baru kita berbuka. Kenapa ketika azan dikumandangkan itu harus kita berbuka? Karena mengajarkan kita tentang karakter nilai-nilai disiplin. Kalau nilai disiplin dalam bulan suci Ramadan mampu kita terapkan di luar bulan suci Ramadan, maka insya Allah tidak akan ada orang lagi yang melanggar aturan lalu lintas. Kenapa ada orang yang banyak melanggar aturan lalu lintas?
Ya pas ditanya, ini cerita warung kopi. Ya pas ditanya, kenapa bisa, ya ditanya sama ya aparat, ya kenapa bisa melanggar lalu lintas? Ya Pak, saya tidak lihat Ki. Nah, jadi memang dia takutnya kepada aparat, tapi dia tidak takut kepada aturan. Nah, oleh sebab itu, bulan suci Ramadan momentum. Ya bahkan kalau kita melihat kriminalitas di bulan suci Ramadan itu, ya itu sangat berkurang ya dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Dan harapannya karakter disiplin aturan, tata tertib dan apapun itu, baik itu birokrasi, maka harapannya itu bisa diterapkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya tentunya transformasi. Ya, bagaimana bulan suci Ramadan ini itu bisa transformasi menjadi jauh lebih baik. Atau bahasa agamanya disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kita tidak mampu untuk melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita dengan apa? Dengan pengawasannya Allah. Maka bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita tentang karakter transformasi. Bagaimana kita jauh lebih baik. Ya, kita tidak boleh menjadi umat yang penonton. Hanya ya melihat hasil karya, tapi kita harus menjadi ya produktif. Nah, itulah umat yang bisa membangkitkan kejayaan Islam ke depan. Nah, kemudian terakhir adalah etos kerja. Ya, jangan di bulan suci Ramadan karena kita berpuasa, yang kita lakukan hanya tidur. Ya, nah, saya lama di Timur Tengah. Dan saya tidak dapatkan ketika bulan suci Ramadan itu ada libur Ramadan. Nah, tapi di Indonesia itu alhamdulillah banyak libur di Ramadan. Ya di Timur Tengah itu tidak ada. Bahkan kalau kita melihat perang Badar itu, ya perang yang cukup besar yang melibatkan ribuan pasukan. Perang Badar itu ternyata terjadi di bulan suci Ramadan. Ya kita alhamdulillah tidak ada peperangan. Tapi kenapa? Ya masuk bulan suci Ramadan baru jam 8 sudah loyo. Ya, kenapa bisa demikian? Karena yang pertama adalah mindset. Mindset kita harus dibangun bahwa kerja itu ibadah. Mungkin saya bertanya kepada Tribuners. Ya, uang ya 100.000 kan nolnya ada 5. Ya, uang 1 juta itu nolnya ada 6. Jadi orang yang bekerja itu seperti orang yang mengumpulkan angka nol. Ya, semakin kita giat bekerja itu seperti mengumpulkan angka nol. Tapi bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya, tidak ada nilainya. Maka ada prinsip bahwa kerja itu adalah ibadah. Saya kira itu mudah-mudahan dengan masuknya bulan suci Ramadan, insya Allah itu bisa menumbuhkan karakter sehingga betul-betul karakter-karakter yang ada di dalam bulan suci Ramadan mampu kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan sehingga betul-betul Ramadan ini memberikan keberkahan bagi semua. Ya baik, jadi bulan suci Ramadan ini bukan hanya bagaimana kita memperkokoh iman begitu ya Pak Ustadz ya, tapi melatih kedisiplinan kita dalam berbangsa dan bernegara. Betul. Jangan sampai tadi seperti Pak Ustadz bilang takut sama polisinya, bukan takut sama aturannya dan juga keselamatan kita di jalan. Sama seperti kalau kita beribadah begitu, jangan sampai takut dimarahin Pak Ustadz ya, bukan takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Dan juga Pak Ustadz, semoga ini bisa menjadi salah satu pencerahan bagi kita semua dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita bisa jauh lebih disiplin lagi, baik itu dalam beragama, baik itu dalam beribadah, dan juga menjadi warga negara yang baik untuk negara kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak pencerahan pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu setia menantikan dan juga menyaksikan program-program menarik dari Tribun Timur. Dan semoga ibadah puasa yang dijalani selalu lancar dan juga selalu berkah. Dan terima kasih, tetap saksikan berbagai program menarik lainnya. Tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lude Visania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang
asik gitu. Beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sambil bawa dengan permen, kasih anak-anak. Tribunars, bagi Haji Muhammad Iksan Wahab, keberagaman agama di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bukan sekedar takdir sosiologis, melainkan ruang dialog yang harus terus dirawat. Beliau merupakan Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika 2 periode, juga bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hari ini kita akan menjumpai beliau untuk berbincang bagaimana sebenarnya dialog lintas agama yang terus dirawat, maupun juga legasi yang diwariskan oleh orang tuanya, Haji Abdul Rashid Wahab, yang dikenal sebagai seorang tokoh agama yang juga mendukung toleransi umat antar beragama di Kabupaten Sika. Mari ikuti liputan kita berikut ini. Tribunars, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Haji Muhammad Iksan Wahab sebagai Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika, dan beliau sudah menjabat kurang lebih selama 2 periode. Dan ya, terlepas dari sebagai Ketua MUI juga, kita melihat bahwa sosok Bapak Iksan Wahab, anak dari Abah Rashid Wahab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung toleransi di Kabupaten Sika, juga mempengaruhi dalam ya keseharian Bapak Iksan sendiri sebagai Ketua MUI maupun juga sebagai pendakwa, bahkan juga sebagai seorang dosen. Dan ada hal menarik nanti yang akan kita gali di balik bagaimana perjalanan dari Bapak Iksan Wahab hingga sebelumnya dia telah mapan tinggal di Jakarta, akhirnya kembali ke Maumere, ke Kabupaten Sika, dan saat ini menjadi ya sudah menjabat kurang lebih 2 periode sebagai Ketua MUI, maupun juga aktivitas dia sebagai seorang pendakwa di sini dan juga seorang dosen. Mungkin selamat ya siang Bapak. Selamat siang. Ini hal yang menarik karena kami hari ini bisa berkunjung dengan Bapak Iksan Wahab gitu ya. Kita kenal selama ini sebagai seorang Ketua MUI, tapi juga kita melihat ada pengaruh dari sosok Bapak Abah Rashid yang kami kenal gitu dalam keseharian Bapak Iksan sendiri. Mungkin bisa diceritakan seberapa jauh pengaruh dari Abah Rashid gitu sebagai seorang ayah maupun juga sebagai seorang tokoh Muslim di Kabupaten Sika. Baik, terima kasih. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Banyak hal, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan yang menjadi problem bagi masyarakat luas, beliau tuangkan dalam sebuah dialog dan diskusi di ruang makan, di ruang tamu, sehingga ada interaksi antara saya dengan Abah dan anak-anak lain, ya, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang baik berkenan dengan hubungan keakraban antara sesama umat manusia, dan bagaimana kita mencari jalan agar problem kemanusiaan yang ada di masyarakat minimal dikurangi bebannya. Oke, ya. Jadi berawal dari dialog di dialog ya.
Lalu ya kita juga melihat bahwa latar belakang pendidikan agama begitu sangat melekat juga di Bapak Ihsan sendiri. Itu kalau boleh tahu apa yang Bapak pelajari begitu ketika di pendidikan Islam? Ya, latar belakang saya di pondok pesantren, ya, kemudian saya belajar di mengabdi atau di tugas pengabdian di Jakarta, dan selama ini kan saya melihat dalam persepsi saya tentang agama dari teks-teks buku-buku teks, ya. Tetapi setelah saya pulang dan berinteraksi dengan Abah, dari hasil dialog, komunikasi yang intens, cara pandang saya berubah. Ya. Cara pandang saya berubah. Oke lah, textbook saya angkat sebagai diskusi dengan Abah. Tapi di situ ada teks-teks kehidupan yang perlu diketahui juga tentang bagaimana hidup bersama, berdampingan di tengah-tengah keberagaman ini. Itu yang saya dapat pelajaran yang luar biasa dari Abah. Ya, bukan hanya saya, memang artinya kita ada teks-teks buku, ada apa, semua yang kita miliki dalam buku pesantren itu. Tapi ternyata setelah dialog, ngobrol-ngobrol, dan Abah sering antar saya juga jalan, saya nemanin Abah untuk komunikasi antar agama dalam FKUB. Ya, Abah sebagai wakil ketua dulu. Ya, saya pergi dampingi Abah ke Pulau Palue, bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Di situ saya merasa bahwa ini ada nilai-nilai yang tidak ada di dalam textbook, tapi ada nilai-nilai kehidupan yang justru saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya. Berarti sosok pragmatis yang ada pada diri Bapak Abah Rashid sendiri juga mempengaruhi. Ya, beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Kalau beragama itu merusak, menghancurkan, itu bukan agama. Nah, agama itu harus memberikan makna dan manfaat. Harus mendorong kita untuk memberikan akses, minimal mengurangi beban-beban kehidupan masyarakat. Itu agama sebenarnya. Itu yang sering disampaikan oleh Abah Rashid. Oke, kalau kita juga mengetahui terkait salah satu inisiasi dari Abah Rashid terkait dengan kapal kemanusiaan. Itu mungkin bisa diceritakan sejak kapan itu beliau inisiasi itu dan apakah sudah mulai berjalan? Ya, kapal kemanusiaan ini tujuannya adalah sebagai bentuk harapan dari Abah, karena banyak beliau sendiri merasakan ada saudara-saudara di pulau untuk mengakses kesehatan agak kesulitan karena di tengah-tengah cuaca yang kurang mendukung, sehingga karena tidak ada akses kesehatan yang memadai, ada banyak korban, ya, banyak korban di antara mereka. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada kapal kemanusiaan ini. Ya, minimal ini memberikan dorongan supaya akses kemanusiaan sudah terbuka untuk masyarakat yang memang sangat mengharapkan bantuan-bantuan kesehatan ini. Ya. Dan alhamdulillah sudah ada itu memberikannya, sudah dapat. Oke, lalu ya terkait dengan toleransi maupun tadi soal keberagaman, hidup dalam kebersamaan dalam keberagaman di sini yang yang diwariskan oleh
Abah Rashid sendiri, bagaimana dalam pelaksanaan Bapak sebagai seorang pendakwah begitu, terutama ketika berada di wilayah yang mayoritas umat Kristen gitu, tetapi kita melihat di sini semua tidak ada yang saling membeda-bedakan, semua satu sekalipun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat, ini mungkin kita belajar historisnya. Ya. Historis dari nenek moyang dari Abah itu datang ke sini, itu mereka sudah memberikan peran-peran bersama untuk masyarakat, ya, bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membangun bersama. Ya, dulu itu ada nenek moyang di Geliting sudah lakukan kerjasama itu dalam menulis surat-surat dan sebagainya di Geliting. Ya, sudah terlihat, apalagi kawin-mawin. Ini nenek saya sendiri, nenek punya bapak namanya Tanapuang Rasido. Tanapuang Rasido itu juga punya adik, itu nikah dengan Raja Thomas. Ya, dengan Raja Thomas. Jadi artinya budaya kawin-mawin sudah terjadi, ya. Sehingga jalinan kerukunan ini, karena memang kita sudah dibangun bahwa kita walaupun beragam, kita berasal dari satu nenek moyang sama gitu. Jadi buat apa kita saling menjatuhkan, saling merendahkan? Karena kita berasal dari nenek moyang sama. Apa yang disebutkan saudara, itu saudara kita juga sama. Karena dari nenek moyang sama. Sehingga itu Abah sering sampaikan itu pada kami dalam dialog, ya, bersama-sama di ruang makan maupun di ruang tamu. Ya, begitu. Jadi sudah ada sejarah historisnya juga. Iya, sejarah historisnya. Lalu terkait dengan kemanusiaan ini sendiri gitu, kita melihat bahwa Abah Rashid sendiri sangat konsen terhadap kemanusiaan, dia tidak membedakan agama, suku, budaya begitu. Dan itu kita melihat ketika ya beliau terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dengan tokoh lintas agama di sini. Bagaimana Bapak melihat itu sebagai seorang anak begitu untuk legasi? Saya melihat begini, beliau mencanangkan berdirinya Muhammadiyah ini, beliau melihat pendidikan penting. Ya, pendidikan ini untuk semua, bukan hanya untuk satu agama saja. Misalnya di Geliting itu, beliau melihat SMP belum ada waktu itu, tahun 80-an. Di Waipare. SMP belum ada. Sehingga beliau bilang tidak bisa kita bangun MTS. Nah, karena kita lihat ada banyak saudara-saudara kita yang lain belum bisa sekolah juga. Karena mungkin aksesnya jauh dan sebagainya. Maka dibuatlah sekolah SMP Muhammadiyah Waipare. Jadi pendidikan ini untuk semua. Tidak ada pengelompokan. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Gitu. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sampai bawa dengan permen, kasih anak-anak. Artinya saya lihat dari sisi itu bahwa ingin menggembirakan semua. Ya, jangan ada yang susah dengan hidup ini, walaupun di tengah keterbatasan, tapi kita disuruh untuk gembira, agar supaya di tengah kekurangan kita bisa berbagi bersama. Nah, itu. Menarik ya, ternyata terkait dengan pembangunan sekolah harusnya tadi MTS, tapi melihat dengan masyarakat sekitar juga yang beragam, akhirnya dibuat yang sekolah yang umum, yang formal. Ada satu juga hal yang menarik gitu terkait dengan kita melihat bagaimana sosok dari Abah Rashid ini juga sangat melekat di Bapak Ihsan sendiri. Ini bagaimana? Apakah ada pesan-pesan atau hal-hal apa begitu yang
ya harusnya mungkin dimandatkan pada Bapak Ihsan untuk dilanjutkan, untuk diwariskan gitu. Ya, saya walaupun tidak secara spesifik beliau sampaikan, tapi ada beberapa pesan penting beliau kepada kami bahwa hidup ini yang kita jalani di daerah kita ini, kata kunci pertama itu jangan melihat agama ini dari sisi negatif, cara pandang kita negatif. Ketika kita melihat realitas di luar, kita melihat bahwa agama membutuhkan kita untuk membantu sesama. Di situ poinnya bahwa beliau sering komunikasi dengan saya itu ya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, budaya-budaya lokal itu dengan kearifan-kearifan itu beliau sering berbicara. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai kearifan itu jangan sampai hilang. Itu sangat disayangkan. Sehingga beliau sering komunikasi dengan kami di situ. Jadi ada banyak hal yang secara ini memang tidak ada penyampaian bahwa nanti ganti saya atau apa. Tapi dengan peran-peran yang beliau sampaikan ke kami untuk menjadi garda terdepan dalam membantu sesama, baik dalam pengetahuan, dalam isu sosial yang lain, nah, itu beliau sampaikan itu sehingga ya kami bisa ada di 2 periode itu, ya, untuk mengemban amanah dari pesan-pesan dari beliau itu. Ya, selain sebagai pendakwa, kita juga lihat Bapak Ihsan mengajar gitu di Universitas Muhammadiyah Maumere dan unik adalah mata kuliah di bawah adalah agama multikultural. Kalau boleh tahu seperti apa? Ya, kami ya seperti itu, bahwa agama di satu sisi memang normatif, bersifat eksklusif dari satu sisi. Orang hanya melihat dari sisi ini. Padahal agama itu luas sekali. Bisa juga eksklusif, bisa juga inklusif. Tergantung cara pandang kita. Maka saya melihat bahwa dengan kami mengajar di agama multikultural ini, dengan keragaman ini, saya gunakan dengan cara-cara yang mengedepankan isu-isu bersama. Isu budaya. Jadi kita angkat budaya-budaya khas di daerah Sika ini untuk kita jadikan diskusi, bahkan jadikan dalam sebuah artikel atau jurnal untuk mengangkat kebiasaan adat istiadat di masyarakat Sika ini. Dan ini isu-isu lain seperti apa di Kabupaten Sika kita jadikan bahan diskusi bersama di lingkungan mahasiswa, baik itu Islam dan Katolik dan Protestan, bersama-sama untuk memotret persoalan-persoalan kemanusiaan ini. Sembari konklusinya adalah melakukan refleksi internal dalam agama masing-masing. Oh iya, ternyata kaya loh. Agama itu kaya loh. Kaya perspektif. Sepanjang kita punya hati yang bersih, akal yang suci, insya Allah kita bisa memotret semua persoalan dengan baik. Melalui refleksi inilah kita bisa membangun peradaban dari agama. Oke, berarti mata kuliah agama multikultural ini memang sangat penting sekali ya, harus di. Iya, penting sekali. Karena bukan saja justru memperkaya agama masing-masing. Dari selama ini perspektifnya demikian, tapi dengan ada kajian-kajian seperti ini akan membawa pengayaan-pengayaan terhadap agamanya sendiri, sembari membangun relasi yang positif dengan sesama. Ya. Oke, baik. Kita juga melihat ini, Bapak Ihsan sudah kurang lebih 2 periode sebagai Ketua MUI di Sika begitu. Kurang lebih selama 2 tahun itu, apa kegiatan dari MUI sendiri di Kabupaten Sika? Ya, MUI sebagai organisasi induk, ya organisasi induk yang membawahi organisasi-organisasi di bawah, seperti organisasi takmir masjid,
seperti NU, Muhammadiyah. Jadi seluruh kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masalah manusia kemanusiaan ini, organisasi di bawahnya. Namun ketika ada problem kemanusiaan akut yang harus dibicarakan secara teknis, secara ini langsung di tingkat MUI. Jadi wadah-wadah organisasi MUI ini mereka-mereka yang dibawa aktif ini. Sembari nanti kepengurusan dari mereka juga kami ini. Kami angkat bersama, kami diskusikan. Jadi memang saya lihat memang untuk ke depan ini dua organisasi sayap ini, NU dan Muhammadiyah, alhamdulillah ya kita saling menopang, saling membangun bersama, sinergi bersama untuk kalau ada kekurangan mana kita belajar bersama ya di MUI. Oke, berarti kalau misalnya ketiga periode lagi nanti bagaimana? Ya, ya kita belum tahu nanti. Ya, memang dalam peraturan organisasi cukup 2 saja dulu. Oke, cukup 2. Supaya ada yang lain menggantikan. Baik, ya terkait dengan organisasi tadi, MUI kemudian juga Bapak juga tergabung di FKUB begitu. Ya. Apa yang membuat Bapak ikut bergabung di situ? Apakah juga karena ada latar belakang dari aktivitasnya Abah Rashid sebelumnya juga terlibat dalam organisasi yang sama? Ya, saya kurang tahu juga, tapi mungkin begitu saya diminta dihubungi oleh pihak FKUB untuk bergabung di FKUB. Ya, saya sudah bergabung kurang lebih hampir setahun. Ya, hampir setahun di FKUB. Dan memang masalah diangkat itu adalah bagaimana hidup rukun di tengah-tengah keberagaman. Dan itu saya kira sangat penting untuk kita terus mengkampanyekan bahwa kita harus rukun di tengah keberagaman. Ya. Jadi kemarin sasarnya adalah anak-anak tingkat SMP SMA. Karena mereka adalah masa emas ini. Karena ketika sampai 10 tahun akan datang, mereka juga akan menjadi pemimpin. Nah, kemarin kita ada sosialisasi kerukunan umat beragama di sekolah SMA. Oke, baik. Ya, tadi sepanjang kita berdialog, saya melihat bagaimana Bapak Ihsan saat menekankan terkait dengan pendidikan, lebih banyak soal pendidikan bahwa untuk membangun seseorang dalam cara pandang, termasuk beragama, ada hubungannya dengan pendidikan. Seperti apa Bapak melihat nantinya pendidikan beragama juga? Ya, ini kita melihat pendidikan ini, khususnya pendidikan agama Islam ya, pendidikan Islam. Memang kita jangan hanya melihat dari cara pandang di dalam buku-buku teks. Ya, buku-buku teks penting, tetapi bagaimana kita coba kaitkan antara teks dan non-teks. Ya, non-teks itu ya masyarakat, keberagaman itu. Supaya kita jangan lari dari kenyataan. ya kan? Selama ini kan kita hanya teks. Dalil ini, perintah ini harus laksanakan. Dalil ini, perintah ini harus laksanakan gitu. Tetapi bagaimana dalil-dalil ini bisa disandingkan dengan masyarakat, kejadian atau pola hidup masyarakat. Sehingga siswa itu bisa mengkorelasikan antara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan teks-teks, entah teks Al-Quran, teks hadis, atau mungkin buku-buku pelajaran, sehingga tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi saya kira ini penting, karena masalah-masalah anak-anak ketika besar nanti, mereka tidak mampu, tidak punya skill dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sendiri. Karena apa? Karena pola pendidikan itu yang hanya mengandung pada aspek kognitif saja. Afeksinya tidak ada, atau mungkin psikomotoriknya.
Nah, sehingga itu saya kira perlu sekali untuk supaya diberdayakan aspek-aspek afeksi dan psikomotoriknya. Nah, disinilah butuh seorang guru yang mampu meramu semuanya dengan nilai-nilai seperti tadi yang saya sampaikan. Dan itu ada pada deep learning yang sekarang sudah difokuskan oleh Pak Menteri Mukti. Menteri yang baru. Menteri yang baru ya. Baik, ini mungkin yang bagian terakhir Bapak Ihsan. Seperti apa Bapak merefleksikan terkait dengan keberagaman dalam kebersamaan gitu, umat Muslim maupun juga umat Kristen atau umat agama lain di Kabupaten Sika. Lalu yang kedua adalah ada pesan mungkin untuk umat Muslim di sini ketika sudah memasuki hari bulan suci Ramadan gitu. Apa yang harus disiapkan? Di bulan suci Ramadan ini kita lihat pengertian Ramadan. Ramadan itu artinya dari kata romado, artinya membakar. Ibarat terik panas matahari atau panas api yang membakar sesuatu. Maksud apa membakar ini? Yang dimaksud membakar ini adalah membakar ego kita, membakar ketidakjujuran kita, membakar hal-hal yang buruk dalam diri kita, sehingga yang ada di permukaan itu adalah nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Nilai-nilai di dalam puasa itu adalah dibangun nilai personal. Nilai personal itu adalah dia taat kepada Allah, tetapi di satu sisi dia membangun relasi yang baik dengan yang lain. Dan itu sebenarnya pesan agama. Ya, pesan agama. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu telah dicantumkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal ini sudah menjadi tradisi nenek moyang dulu. Tradisi barter. Ya, tradisi barter. Karena dari yang Islam itu ada jual ikan, kemudian yang di pantai itu jual ikan, kemudian yang di gunung itu ada sayur, ada terjadi barter, dan ini terjadi di Geliting. Dan ini kerjasama seperti ini kan menarik untuk saat sekarang ini juga, supaya kita membangun relasi yang positif di bulan Ramadan ini, di samping memperkokoh dan memperkuat keimanan di bulan Ramadan ini. Saya kira. Baik. Ya, Tribuners, itu tadi dialog kita dengan Bapak Ihsan Wahab begitu. Ya, ini juga tidak terlepas dari bagaimana kita melihat kebersamaan dalam keberagaman di Kabupaten Sika, tapi juga ini kita melihat bagaimana kesiapan dari umat Muslim sendiri, saudara kita untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Dan hal yang tentu yang digarisbawahi oleh Bapak Ihsan dari tadi adalah soal semangat kebersamaan dalam keberagaman itu terus digaungkan gitu, dan tadi tidak hanya di ruang-ruang di masjid atau di masyarakat pada umum, tapi juga tadi melalui ruang bangku kuliah, dari ruang pendidikan di kampus juga itu sudah digaungkan oleh Bapak Ihsan sendiri. Dan ya, terkait dengan MUI sendiri, kurang lebih tadi kita tahu bahwa ada kurang lebih 2 periode Bapak Ihsan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk menghimpun 2 organisasi sayap di sini, Muhammadiyah dan juga NU. Tentunya kegiatan mereka adalah untuk memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ihsan, itu selamat merayakan bulan Ramadan. Tribuners, dari dialog bersama dengan Haji Muhammad Iksan Wahab, Ketua MUI Kabupaten Sika 2 periode. Ia mengatakan bahwa sosok almarhum Haji Abdul Wasid Wahab sebagai ayahnya, ada hal yang kini ia teruskan, yakni adalah mimpi-mimpi dari sang ayah untuk melunasi utang-utang kemanusiaan yang belum sempat terwujud, mulai dari pendidikan hingga gagasan tentang puskesmas terapung. Ia juga tetap menekankan untuk selalu mendorong dialog antara lintas umat beragama dan mendukung keberagaman untuk mencapai keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan di Kabupaten Sika ataupun juga di Nusa Tenggara Timur.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin dan soimat, pelaksana ibadah puasa yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadana wa lisairi suhuri sayyidan. Wa kammala fihil fakhra haitsu ja'alahu lil barakati wal khairati mauridan. Wa anzala fihil qur'ana mau'izzata wa sifa lima fi suduri wa hudan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi mutawakkilan ilaihi mu'tamidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kenikmatan yang tidak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita sekalian. Kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki dan kesehatan serta kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1447 Hijriah. Soimin dan soimat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang puasa adalah bulan yang dapat mengobati hati kita. Puasa adalah bulan reparasi. Puasa hadir ke tengah-tengah kita untuk memberikan sentuhan yang baru terhadap kepribadian kita, terhadap akhlak kita, terhadap tingkah laku kita. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tingkatan kepribadian atau akhlak kita yang dapat kita soroti di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Akhlakul hasanah adalah apabila orang lain memberikan suatu kebaikan kepada kita dan kita akan membalasnya dengan kebaikan yang sama. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah apabila orang lain memberikan suatu kebaikan kepada kita dan kita akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar daripada apa yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah akhlakul azimah. Akhlakul azimah adalah apabila orang lain melakukan suatu kejahatan kepada kita, menjolimi kita, memfitnah kita, berbuat suatu kejahatan dan kejoliman terhadap kita, namun kita tidak pernah membalasnya dengan kejahatan yang sama, dengan tidak kembali memfitnah orang itu, dengan tidak kembali melakukan suatu kemungkaran kepada orang itu, namun kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Soimin dan soimat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hadir sebagai bulan muhasabah, memberikan kita suatu pelatihan, memberikan kita suatu pelajaran bahwa kita di bulan ini harus belajar untuk memperbaiki hati kita, supaya bagaimana kita tidak benci dengan orang lain. Kita tidak perlu membalas orang lain yang berbuat kejahatan kepada kita. Puasa adalah obat untuk mengobati seluruh dan segala penyakit hati yang ada pada kita. Inilah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kami. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa ini ibarat sebuah aliran sungai yang mengalir dengan aliran ketaatan. Bulan yang harinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Bulan yang malamnya selalu bersinar dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada sebuah pertanyaan besar untuk kita pada sore hari ini. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus lagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa? Jawabannya adalah untuk kita memperbaiki atau untuk mereparasi hati kita. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hasan Al-Kaubawi di dalam bukunya Duratun Na'asyihin, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Ketika akal berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkata kepada akal, "Wahai akal, man ana wa man anta?" Siapakah aku dan siapakah engkau? Akal menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka ad-daim." Mendengar jawaban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memuliakan akal. Kemudian yang kedua, giliran Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nafsu. Dengan pertanyaan yang sama Allah berkata kepada nafsu, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Dengan sombong nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah." Mendengar jawaban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun lamanya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil nafsu kembali. Masih dengan pertanyaan yang sama. "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Siapakah aku dan siapakah engkau? Masih dengan gagahnya, dengan sombongnya, nafsu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Mendengar jawaban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah dan murka kepada nafsu. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka ju. Apa itu neraka ju? Soimin dan soimat, tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka ju adalah neraka yang isinya orang-orang kelaparan. Neraka yang isinya orang-orang yang kehausan. Tidak ada makan dan minum di sana. Dan pada akhirnya dengan berpuasa, tidak ada makan dan minum. Akhirnya nafsu tidak punya tenaga, tidak punya kuasa. Nafsu lemah dan akhirnya sadar dan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Wahai Tuhan, Anta Rabbi dan aku adalah hamba." Dengan demikian, puasa merupakan bulan reparasi. Puasa memperbaiki hati kita dengan mengalahkan setiap tindakan-tindakan yang tidak baik yang dipengaruhi oleh nafsu kita. Kesimpulannya adalah, di dalam hidup ini, jangan sekali-kali menjadikan nafsu menjadi pemimpin atas diri kita. Tetapi, di dalam kehidupan ini kita harus menjadikan hati sebagai pemimpin atas diri kita. Maka berbahagialah mereka yang selama hidupnya selalu menjadikan hati dan akalnya menjadi pemimpin atas dirinya. Soimin dan soimat yang berbahagia, tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini sebelum kita berbuka. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang ada di keraton, entah itu raja-rajanya, kalau mau membuat perhiasan, ya, itu yang paling bagus itu adalah orang Kalimantan. Tapi kalau bubur saminya itu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ya, kayak resep dari nenek moyang gitu ya. Iya, dari nenek moyang, dari Banjar yang dibawa ke sini. Itu kan masakan-masakan
kerajaan juga itu, kerajaan Banjaran gitu. Bisa dibagikan kurang lebih 1.500 porsi. 1.500, luar biasa Pak ya. Menjadi WPTB, warisan budaya tak benda yang diakui nasional. Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu, bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Ya, udah dapat buburnya, banyak banget tuh, sampai full ya, satu tempat kayak gini Tribuners. Di kota Solo yang terkenal nggak cuman budaya Jawanya aja, tapi ada budaya warga Banjar Kalimantan yang ada di sini. Bahkan kabarnya di tempat ini ada tradisi yang sudah lama sekali, bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2025. Di mana dan apa tradisi ini? Ayo ikutin Mas sampai akhir ya. Nah ini dia Tribuners, Masjid Darussalam Jayengan. Masjid yang menyimpan sejarah panjang dan juga terkenal dengan tradisi pembagian bubur samin terbanyak di Surakarta. Jadi mau tahu cerita selengkapnya, kita akan menemui pengurus masjid di sini. Ayo. Masjid Darussalam Jayengan berada di Kampung Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Masjid ini telah berdiri sejak akhir abad ke-19 dan bermula dari sebuah langgar sederhana milik warga. Seiring perkembangan kawasan permukiman dan perdagangan di Jayengan, bangunan ini kemudian menjadi masjid yang menampung banyak jemaah, terutama dari komunitas perantau Banjar yang menetap di lingkungan tersebut. Kabarnya ada kaitannya dengan warga Kalimantan yang ada di sini. Nah, itu seperti begini apa? Ceritanya begini. Ada salah satu saudagar yang punya koneksi hubungan dengan Keraton Solo. Oh, ada tokoh dari Keraton Solo begitu ya Pak? Jadi berarti? ada koneksi dengan Keraton Solo. Para sinuwun atau yang ada di keraton, entah itu raja-rajanya, kalau mau membuat perhiasan, Ya. itu yang paling bagus itu adalah orang Kalimantan. Oh, justru di Jawa ini malah orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Buat Kalau perhiasan kita paling bagus. mau membawa berlian atau ke sana, ya akhirnya ada orang Kalimantan suruh bikinkan. Nah, gitu dan tuh. itu di Jawa ya Pak ya? Jadi Orangnya sudah ya di Jawa. kalau di Jawa yang terkenal di Jayengan ini. Di Jayengan Nah, ini. Nah, dari itu si Agnia ini, si saudagar ini itu mendatangkan banyak warga dari Kalimantan, bahkan bukan 1-2 orang, sak keluarga. Makanya di sini berarti banyak orang Kalimantan Pak? Ya, saat itu. betul. Ya, nah, Jayengan terkenal namanya. Nah, itu nanti akan ada namanya Jarwono. Jarwono itu Banjar, Jawa, Cino. Oh, itu ada khasnya sendiri ya? Ada anunya sendiri. Iya. Nah, gitu toh. Kalau dari Pasar Klewer sampai ke sini, itu yang sekarang Jalan Dr. Rajiman. Dulu namanya Jalan Coyudan. Nah, itu Cina Townnya Solo. Nah, gitu. Iya. Nah, gitu toh. Iya. Nah, terusan dia banyak toko-toko emas juga. Oh, jadi Nah, kayak berliannya bisa ini. jadi dari Kalimantan atau intennya, emasnya dari saudagar yang para pedagang Cina yang di Coyudan, diikat, dijadikan, lah itu untuk konsumsi para sinuwun. Oh, begitu. Kemudian kalau untuk ini Pak, yang terkenal dari masjid ini kan terkait tradisi bubur samin Nah, bubur samin. Itu yang membawa siapa Pak di tanah Bubur Jawa samin ini sebenarnya bukan bubur samin awalnya. Iya. Seperti masjid-masjid yang lain. Kalau misalkan warga diminta untuk ikut berkontribusi atau nyumbang untuk iftar atau buka bersama, ada yang bawa nasi kuning, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, banyak sekali. Ya toh. Ada lagi yang bawa bubur samin juga waktu itu. Oh iya iya. Nah, gitu toh. Akhirnya diputuskanlah oleh pengurus takmir masjid pertama, yaitu Kiai Haji Sakroni, Anang Sakroni. Nah, udah kita tetapkan bubur.
Nah, ini kan juga ciri khas Banjar. Nah, gitu. Akhirnya bikinnya ya cuma sedikit aja, 5-10 kilo. Habis, ada yang dibawa pulang. Akhirnya tiap tahun dan sebagainya itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu, berarti ini tuh sudah sangat lama ya Pak? 40 tahun yang lalu dimulainya. Bubur kegiatan pembagian bubur ini. samenya. Tapi kalau bubur samenya itu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ya, kayak resep dari nenek moyang gitu dari ya, nenek moyang, Pak. dari Banjar yang dibawa ke sini. Itu kan masakan-masakan kerajaan juga itu, kerajaan Banjaran gitu. Kalau yang membuat ini Pak? Nah, yang membuat itu api menyala itu jam 11 siang, gitu ya. Iya. Itu baru untuk manasi airnya doang, sampai 1 jam. 1 jam. Nah, 1 jam itu kurang lebih sampai duhur kan? Iya. Nah, setelah duhur baru mulai ini, baru masuk ya. Bumbunya, baru ininya dan sebagainya. Nah, terus itu tidak pernah mati sampai asar. Sampai asar api ini. Jadi sangat panas sekali, makanya kita harus hati-hati. Oh gitu. ya. Nggak pernah mati. Semua bumbu dan apa yang ada di ramuan itu baru masuk kurang lebih habis duhur atau jam 1. Jam 1 sampai jam 3 itu proses sudah pengadukan pakai orang. pakai orang itu maksudnya pakai tenaga manusia. Pernah terpikir juga kalau misalkan pakai mesin bagaimana? Gak ada rohnya. Pertama itu. Yang kedua, takut nanti di bawah itu jadi seperti intip itu. Jadi harus gitu ya, Pak. Iya, harus diaduk terus sampai ke bawah. Jadi apa itu gayungnya itu ya tinggi 1,5 meter. Oh, luar biasa. Nah itu saksi bisu bubur samin itu. Sampai sekarang ya, karena sampai sekarang jimblengnya itu sendiri ya itu ada. Nah, bahkan kita punya jimbleng yang segini tinggi. Tinggi ya Pak ya. Karena kalau masak ya harus berkilo-kilo. Kemudian untuk ini Pak, pembuatannya itu kan banyak sekali ya sepertinya. Mencapai berapa kilo sih Pak yang dibuat dalam sehari dan waktu pembuatannya seperti apa gitu? Terakhir ini kurang lebih dari, ya kita kan dari awal dari 5 kilo, 10 kilo, kemudian banyak, terakhir kita 50 kilo. 50 kilo itu alhamdulillah kalau bahasa Jawa bisa mbabar, bisa dibagikan kurang lebih 1.500 porsi. 1.500 luar biasa Pak ya. 1.200 itu kita bagikan kepada masyarakat, yang 300 untuk buka bersama di dalam masjid. Jadi masjid tetap kita buka ya seperti itu. Nah, tahunya berapa porsinya itu. Jadi 1 centong yang diambil itu masuk 1 piring penuh. Jadi tidak dianggap 1 porsi. Lah, yang bawa rantang, bawa bawaan itu wadah, itu kurang lebih minimal dapat 3. Iya kan banyak ya Pak. Makin banyak. Kalau wadahnya agak besar ya kurang lebih 5 gitu aja lah. Itu bisa dimakan sekeluarga, bahkan sampai besoknya. Sudah makan itu aja, alhamdulillah kata orang-orang ya, artinya yang minta itu sudah merasa kenyang. Tapi kadang-kadang ya perut Jawa itu yang terburu makan nasi gitu tuh. Iya, belum kenyang gitu katanya Pak. Tapi sudah makan nasi, cari bubur lagi. Iya. Gitu. Dari para perantau inilah bubur samin mulai dikenal dan kemudian berkembang menjadi tradisi yang melekat hingga saat ini. Kabarnya dapat ini ya Pak, penghargaan warisan budaya tak benda di tahun 2025. Itu sebenarnya suatu anugerah tersendiri bagi kami sebagai warga Jajengan, takmir Masjid Darussalam, dan bubur saminnya itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini membawa daya tarik menjadi WPTB, warisan budaya tak benda yang diakui nasional. Ya alhamdulillah sertifikat sudah keluar nomor 194 sekian-sekian. Kemudian yang dimaksud menjadi warisan budaya ini berarti pembagian bubur saminnya ini ya Pak ya? Ya yang jelas bubur saminnya. Oh, bubur saminnya.
Kalau pembagian siapapun bisa membagi, tapi pembagian itu menjadikan titik pangkal, titik pokok untuk dibagikan kepada masyarakat yang bukan Banjar, ya adanya di sini. Di sini. Kalau di Banjar jelas mungkin banyak. Iya, kalau di sini kan cuma khasnya sini ya. Jadi nggak ada rohnya. Kalau di sini, nah, ada. Oh iya, baik. Tribuners, kalau misalnya kalian antri di sini tuh sebenarnya kita nggak perlu ke sana. Jadi kita tinggal taruh kayak rantang atau tempat makan kalian. Ini di tempat sini ya. Nanti diserahkan ke bapaknya aja. Jadi nanti pokoknya langsung diserahkan aja. Kita nanti bakalan diambilin gitu. Bapak antri ya Pak. Oke. Jadi waktu kita ngantri atau kalau kalian berkunjung ke Masjid Darussalam ini kita bisa langsung lihat pembuatannya atau lagi pembagiannya di Tribuners bener-bener panas kayak fresh gitu ya kalau kita makan pokoknya bener-bener yang panas. Jadi kalau kalian waktu ngambil bubur ini harus hati-hati banget karena memang langsung kayak fresh from the oven gitu lah ya ibaratnya tuh banyak banget porsinya. Jadi kalian harus banget cobain ke sini ya. Udah dapat buburnya, banyak banget tuh sampai full ya satu tempat kayak gini Tribuners. Dan ini aromanya tuh kayak sedep banget, kerasa banget gitu ya aroma saminya gitu kan katanya ini buat pembuatannya memang memakai minyak samin gitu ya khasana ya Tribuners. Jadi kita langsung aja tunggu waktu berbuka puasa, langsung kita mau lahap habis ini bubur samin ini. Ayo. Nama saya Musyarifah dari Cemani, Timur Pondok Putri, Ngruki. Iya. Jadi ke sini tadi gimana nih Bu perjalanannya dari rumah ke sini? Karena mungkin sempat kehujanan atau gimana? Enggak, kan saya nunggu reda dulu. Nunggu reda dulu. Ya. Tapi setiap tahunnya memang ke sini Bu, pasti ambil bubur samin. Iya. Kalau suka sih. Dalam satu bulan gitu seringnya berapa kali Bu? Ya seanunya apa ya? Sekepengennya aja. Tapi sering juga ya ke sini. Seru rasanya gimana Bu nih? Boleh dibeberin gitu ke Tribun News? Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu. Bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Kalau bubur-bubur biasa sih kan ada tiap. Memang saya suka bubur sih. Oh, pecinta bubur. Jadi bubur ada ayam. pembagian bubur samin di sini sangat cocok ya, Bu. Kan adanya kalau bulan Ramadan tok kan, Mbak. Iya. Mumpung. Ini bawa ada berapa aja nih, Bu? 2 aja. 2. Iya. Nggak mau lebih gede lagi? Oh, enggak. Secukupnya aja. Oh, ini nanti dibuat berbuka ya di rumah. Iya, Oke. Di rumah juga ini gimana rasanya kalau dibawain bubur samin gitu sama Ibu? Ya suka sih, tadi suami mesen besok minta bubur loh. Oh gitu. Iya. Jadi udah langsung ini ya, request duluan ya. Baik Bu, semoga lancar-lancar puasanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dan Tribuners akhirnya Nurma dapat juga nih bubur saminya dari Masjid Darussalam Jayengan. Masjid ini rekomendasi buat kamu yang pengen mungkin merasakan vibes lain gitu ya dari kota Solo. Karena di sini kayak kita bakal ngerasain ada nuansa-nuansa Banjarnya gitu guys. Dan tentunya masjid ini rekomendasi banget buat kamu datengin apalagi di bulan puasa sekaligus kita ikut tradisi pembagian bubur samin. Dan dulu mau siap-siap buat buka puasa dulu, simak terus ngabuburit asyik selanjutnya. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan episode hari ini yang membahas tema yang begitu menarik terkait dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa yang akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah siap untuk berbagi ilmu bersama seluruh Tribuners pada waktu menantikan berbuka puasa pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti bahagianya para Tribuners yang ada di luar sana. Baik, masih bahagia dan juga tentunya masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Nah, terkait tema kita pada hari ini merupakan juga dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa ya kita menjalani ibadah puasa ini tapi juga tetap mempertahankan moral bangsa, dan juga di bulan suci Ramadan ini bagaimana dari ibadah puasa yang paling krusial yang juga dapat memperkokoh dari tiang moral bangsa kita yang mungkin juga hari ini sudah mulai rapuh. Pak Ustadz, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasul amabad. Rasulullah SAW yang bersabda, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan moral atau adab. Ya, kita lihat fenomena sekarang ini, ya banyak hal-hal indisipliner yang dilakukan oleh ya para pemangku ya jabatan. Dan ternyata kalau kita melihat itu rata-rata adalah orang yang berpendidikan. Makanya ya adab itu atau akhlak itu ya harus di atasnya ilmu. Ya, karena rata-rata orang yang melakukan indisipliner dalam bidang apapun itu rata-rata orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk kita muhasabah atau introspeksi diri. Apakah mampu Ramadan tahun ini untuk yang merubah khususnya skala luas masyarakat secara umum, bukan hanya berpikir dari segi individual. Nah, kita ketahui bersama bahwa moral itu merupakan tiang negara. Bahkan ada penelitian di luar sana bahwa ya rata-rata yang menempati ya posisi yang pertama, kedua dan ketiga, orang-orang yang sukses ya menjadi konglomerat, itu bukan orang yang memiliki IPK yang tinggi, nilai yang tinggi, cerdas. Akan tetapi dilihat bahwa rata-rata yang menempati posisi 1, 2 dan 3 sampai 10 itu adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, tentunya bulan suci Ramadan ini adalah momentum ya untuk menumbuhkan karakter itu. Bukan hanya skala dari dalam, akan tetapi juga secara luas. Nah, ada beberapa karakter yang bisa kita dapatkan ketika betul-betul kita maksimalkan bulan suci Ramadan, sehingga ini bisa berskala luas dan juga secara kolektif.
Yang pertama adalah tentang integritas atau kejujuran. Beda dengan ibadah yang lain. Mungkin kalau kita sholat, ya ada yang melihat, ya kita sholatnya itu khusyuk. Ya meskipun dalam sholat itu sendiri itu ada nilai kejujuran di situ, ada nilai integritas. Makanya sholat yang memiliki nilai integritas kalau diterapkan di luar sholat, maka itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya coba Tribuners kalau sholat maghrib sendiri, ya dalam kamar gelap gulita tidak ada yang melihat, tidak mungkin sholat maghribnya itu dikurangi menjadi 2 rakaat. Ya kenapa tetap kita lakukan 2 rakaat, kan tidak ada yang melihat. Maka ada prinsip bahwa ada Allah yang melihat. Berarti ada unsur muraqabatullah. Ada CCTV Allah yang senantiasa mengawasi kita sehingga betul-betul integritas itu bisa terjaga dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa? Juga ibadah puasa demikian. Ya, kita berpuasa tidak ada yang tahu apakah kita berpuasa apa tidak, kecuali yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Boleh jadi ada orang yang lemah letih, tapi dia tidak berpuasa. Siapa yang tahu ketika kita ya ngebuburit bersama, buka puasa bersama, justru yang tidak berpuasa tapi kelihatannya berpuasa, justru lebih banyak ya jatahnya dibandingkan orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu. Nah, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka yang pertama itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai karakter, integritas atau kejujuran. Makanya ibadah puasa ini pahalanya itu tidak ditentukan oleh Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Ya siapa yang sholat ditentukan oleh Allah 25 sampai 27 derajat. Siapa yang bersedekah ditentukan oleh Allah 7 kali 70 kali 700 dilipat gandakan. Tapi khusus untuk ibadah puasa, maka Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya memberikan pahala. Kenapa pahalanya tidak disebutkan, bahkan dikatakan bahasa unlimited? Karena memang puasa itu mengajarkan tentang integritas. Ketika kita berpuasa, maka insya Allah itu akan membangun yang namanya integritas kolektif secara keseluruhan. Karena bagaimanapun ada orang yang mau jujur, tapi kalau dia sendiri pasti tidak bisa. Ya, Imam Ali mengatakan, kejahatan yang terorganisir itu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau dalam satu instansi hanya satu orang yang jujur, itu tidak bisa, pasti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena ya mayoritasnya tidak jujur. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita tentang integritas yang secara kolektif. Kemudian yang kedua, nah mengajarkan kepada kita bahwa solidaritas, ya muncul empati. Makanya kita lihat bahwa di bulan suci Ramadan luar biasa. Rame-rame masyarakat untuk memberikan donasi, dan itu hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Bahkan pemangku jabatan mungkin banyak yang melakukan buka puasa bersama, menghadirkan ya anak panti asuhan, yatim piatu. Nah, tujuannya untuk apa? Adalah untuk meningkatkan yang namanya solidaritas dan juga empati. Ketika ini bisa terjadi dengan baik, diyakinkan bahwa akan mengurangi yang namanya masyarakat yang rentan. Nah, kenapa di luar bulan suci Ramadan itu ya degradasinya itu sangat-sangat jauh. Nah, sangat akan inflasi antara orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu luar biasa berbaur. Ya, bahkan ketika kita sholat itu tidak ada saf khusus untuk orang kaya, tidak ada saf khusus untuk yang memiliki jabatan. Siapa yang masuk duluan, maka sifatnya semua sama. Ya, tidak ada perbedaan. Maka ini dengan adanya bulan suci Ramadan, maka bisa menumbuhkan yang namanya jiwa karakter solidaritas dan juga empati. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Ya, meningkatkan juga kedisiplinan. Coba kita lihat betapa banyak orang yang manipulasi data dan sebagainya. Ya, dia tidak hadir mungkin di instansi, tapi ya teman yang hadir itu ya ditandatangankan dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin ya disiplin ini memang bukan hanya di bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa, tapi juga ibadah sholat. Nah, coba kita lihat dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu karakternya adalah disiplin. Puasa juga demikian di bulan suci Ramadan. Kita sahur itu ada batasnya. Tidak boleh orang sahur ketika azan sudah berkumandang.
Kenapa tidak bisa? Ada aturan yang ditetapkan oleh agama, aturan yang ditetapkan oleh syariat, ada batas waktunya dan harus diikuti. Niatnya, kenapa ketika Ramadan itu niatnya harus malam hari, tidak boleh di pagi hari? Kecuali kalau puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah Senin Kamis, kita lupa berpuasa, niat puasa di malam hari, maka boleh niat puasanya itu di pagi hari selama kita belum makan. Tapi khusus bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Kenapa bukan ba'da subuh? Karena ada ketetapan khusus bahwa ada nilai karakter disiplin harus diterapkan. Sama dengan berbuka. Berbuka juga kenapa tidak dilanjutkan saja puasa? Nanti habis Isya baru kita berbuka. Kenapa ketika azan dikumandangkan itu harus kita berbuka? Karena mengajarkan kita tentang karakter nilai-nilai disiplin. Kalau nilai disiplin dalam bulan suci Ramadan mampu kita terapkan di luar bulan suci Ramadan, maka insya Allah tidak akan ada orang lagi yang melanggar aturan lalu lintas. Kenapa ada orang yang banyak melanggar aturan lalu lintas? Ya pas ditanya, ini cerita warung kopi. Ya pas ditanya, kenapa bisa? Ya ditanya sama ya aparat. Ya kenapa bisa melanggar lalu lintas? Ya Pak, saya tidak lihat Ki. Nah, jadi memang dia takutnya kepada aparat, tapi dia tidak takut kepada aturan. Nah, oleh sebab itu, bulan suci Ramadan momentum. Ya bahkan kalau kita melihat kriminalitas di bulan suci Ramadan itu, ya itu sangat berkurang ya dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Dan harapannya karakter disiplin aturan, tata tertib dan apapun itu, baik itu birokrasi, maka harapannya itu bisa diterapkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya tentunya transformasi. Ya, bagaimana bulan suci Ramadan ini itu bisa transformasi menjadi jauh lebih baik. Atau bahasa agamanya disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kita tidak mampu untuk melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita dengan apa? Dengan pengawasannya Allah. Maka bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita tentang karakter transformasi. Bagaimana kita jauh lebih baik. Ya, kita tidak boleh menjadi umat yang penonton. Hanya yang melihat hasil karya. Tapi kita harus menjadi ya produktif. Nah, itulah umat yang bisa membangkitkan kejayaan Islam ke depan. Nah, kemudian terakhir adalah etos kerja. Ya, jangan di bulan suci Ramadan karena kita berpuasa, yang kita lakukan hanya tidur. Ya. Saya lama di Timur Tengah dan saya tidak dapatkan ketika bulan suci Ramadan itu ada libur Ramadan. Nah, tapi di Indonesia itu alhamdulillah banyak libur di Ramadan. Ya di Timur Tengah itu tidak ada. Bahkan kalau kita melihat perang Badar itu, ya perang yang cukup besar yang melibatkan ribuan pasukan. Perang Badar itu ternyata terjadi di bulan suci Ramadan. Ya, kita alhamdulillah tidak ada peperangan. Tapi kenapa? Ya, masuk bulan suci Ramadan baru jam 8 sudah loyo. Ya, kenapa bisa demikian? Karena yang pertama adalah mindset. Mindset kita harus dibangun bahwa kerja itu ibadah. Mungkin saya bertanya kepada Tribuners. Ya, uang ya 100.000 kan nolnya ada 5. Ya, uang 1 juta itu nolnya ada 6. Jadi orang yang bekerja itu seperti orang yang mengumpulkan angka nol. Ya, semakin kita giat bekerja itu seperti mengumpulkan angka nol. Tapi bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya tidak ada nilainya. Maka ada prinsip bahwa kerja itu adalah ibadah. Saya kira itu mudah-mudahan dengan masuknya bulan suci Ramadan, insya Allah itu bisa menumbuhkan karakter sehingga betul-betul karakter-karakter yang ada di dalam bulan suci Ramadan mampu kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan sehingga betul-betul Ramadan ini memberikan keberkahan bagi semua. Ya baik, jadi bulan suci Ramadan ini bukan hanya bagaimana kita memperkokoh iman begitu ya Pak Ustadz ya, tapi melatih kedisiplinan kita dalam berbangsa dan bernegara. Betul. Jangan sampai tadi seperti Pak Ustadz bilang takut sama polisinya, bukan takut sama aturannya dan juga keselamatan kita di jalan. Sama seperti kalau kita beribadah begitu, jangan sampai takut dimarahin Pak Ustadz ya, bukan takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Dan juga Pak Ustadz, semoga ini bisa menjadi salah satu
satu pencerahan bagi kita semua dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita bisa jauh lebih disiplin lagi, baik itu dalam beragama, baik itu dalam beribadah, dan juga menjadi warga negara yang baik untuk negara kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak pencerahan pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu setia menantikan dan juga menyaksikan program-program menarik dari Tribun Timur. Dan semoga ibadah puasa yang dijalani selalu lancar dan juga selalu berkah. Dan terima kasih, tetap saksikan berbagai program menarik lainnya. Tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Visania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Gitu. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sambil bawa dengan permen, kasih anak-anak. Tribuners, bagi Haji Muhammad Iksan Wahab, keberagaman agama di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bukan sekedar takdir sosiologis, melainkan ruang dialog yang harus terus dirawat. Beliau merupakan Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika 2 periode, juga bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hari ini kita akan menjumpai beliau untuk berbincang bagaimana sebenarnya dialog lintas agama yang terus dirawat, maupun juga legasi yang diwariskan oleh orang tuanya, Haji Abdul Rashid Wahab, yang dikenal sebagai seorang tokoh agama yang juga mendukung toleransi umat antar beragama di Kabupaten Sika. Mari ikuti liputan kita berikut ini. Tribuners, hari ini kita sedang bersama dengan Bapak Haji Muhammad Iksan Wahab sebagai Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika, dan beliau sudah menjabat kurang lebih selama 2 periode. Dan ya, terlepas dari sebagai Ketua MUI juga, kita melihat bahwa sosok Bapak Iksan Wahab, anak dari Abah Rashid Wahab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung toleransi di Kabupaten Sika, juga mempengaruhi dalam ya keseharian Bapak Iksan sendiri sebagai Ketua MUI maupun juga sebagai pendakwa, bahkan juga sebagai seorang dosen. Dan ada hal menarik nanti yang akan kita gali di balik bagaimana perjalanan dari Bapak Iksan Wahab hingga sebelumnya dia telah mapan tinggal di Jakarta, akhirnya kembali ke Maumere, ke Kabupaten Sika, dan saat ini menjadi ya sudah menjabat kurang lebih 2 periode sebagai Ketua MUI maupun juga aktivitas dia sebagai seorang pendakwa di sini dan juga seorang dosen. Mungkin selamat ya siang Bapak. Selamat siang. Ini hal yang menarik karena kami hari ini bisa berkunjung dengan Bapak Iksan Wahab gitu ya. Kita kenal selama ini sebagai seorang Ketua MUI, tapi juga kita melihat ada pengaruh dari sosok Bapak Abah Rashid yang kami kenal begitu dalam keseharian
Bapak Ihsan sendiri, mungkin bisa diceritakan seberapa jauh pengaruh dari Abah Rashid gitu sebagai seorang ayah maupun juga sebagai seorang tokoh Muslim di Kabupaten Sika. Baik, terima kasih. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Banyak hal, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan yang menjadi problem bagi masyarakat luas, beliau tuangkan dalam sebuah dialog dan diskusi di ruang makan, di ruang tamu, sehingga ada interaksi antara saya dengan Abah dan anak-anak lain, ya, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang baik berkenan dengan hubungan keakraban antara sesama umat manusia dan bagaimana kita mencari jalan agar problem kemanusiaan yang ada di masyarakat minimal dikurangi bebannya. Oke, ya. Jadi berawal dari dialog ya. Lalu ya kita juga melihat bahwa latar belakang pendidikan agama begitu sangat melekat juga di Bapak Ihsan sendiri. Itu kalau boleh tahu apa yang Bapak pelajari begitu ketika di pendidikan Islam? Ya, saya latar belakang saya di pondok pesantren. Kemudian saya belajar di mengabdi atau di tugas pengabdian di Jakarta, dan selama ini kan saya melihat dalam persepsi saya tentang agama dari teks-teks buku-buku teks, ya. Tetapi setelah saya pulang dan berinteraksi dengan Abah, dari hasil dialog, komunikasi yang intens, cara pandang saya berubah. Ya. Cara pandang saya berubah. Oke lah, textbook saya angkat sebagai diskusi dengan Abah. Tapi di situ ada teks-teks kehidupan yang perlu diketahui juga tentang bagaimana hidup bersama, berdampingan di tengah-tengah keberagaman ini. Itu yang saya dapat pelajaran yang luar biasa dari Abah. Ya, bukan hanya saya, memang artinya kita ada teks-teks buku, ada apa, semua yang kita miliki dalam buku pesantren itu. Tapi ternyata setelah dialog, ngobrol-ngobrol, dan Abah sering antar saya juga jalan, saya nemanin Abah untuk komunikasi antar agama dalam FKUB. Ya, Abah sebagai wakil ketua dulu. Ya, saya pergi dampingi Abah ke Pulau Palue, bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Di situ saya merasa bahwa ini ada nilai-nilai yang tidak ada di dalam textbook, tapi ada nilai-nilai kehidupan yang justru saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya. Berarti sosok pragmatis yang ada pada diri Bapak Abah Rashid sendiri juga mempengaruhi. Ya, beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Kalau beragama itu merusak, menghancurkan, itu bukan agama. Nah, agama itu harus memberikan makna dan manfaat. Harus mendorong kita untuk memberikan akses minimal, mengurangi beban-beban kehidupan masyarakat. Itu agama sebenarnya. Itu yang sering disampaikan oleh Abah Rashid. Oke, kalau kita juga mengetahui terkait salah satu inisiasi dari Abah Rashid terkait dengan kapal kemanusiaan. Itu mungkin bisa diceritakan sejak kapan itu beliau inisiasi itu dan apakah sudah mulai berjalan? Ya, kapal kemanusiaan ini tujuannya adalah sebagai bentuk harapan dari Abah, karena banyak beliau sendiri merasakan
ada saudara-saudara di pulau untuk mengakses kesehatan agak kesulitan karena di tengah-tengah cuaca yang kurang mendukung, sehingga karena tidak ada akses kesehatan yang memadai, ada banyak korban, ya banyak korban di antara mereka. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada kapal kemanusiaan ini. Ya, minimal ini memberikan dorongan supaya akses kemanusiaan sudah terbuka untuk masyarakat yang memang sangat mengharapkan bantuan-bantuan kesehatan ini. Ya. Dan alhamdulillah sudah ada itu memberikannya, sudah dapat. Oke, lalu ya terkait dengan toleransi maupun tadi soal keberagaman, hidup dalam kebersamaan dalam keberagaman di sini yang diwariskan oleh Abah Rashid sendiri. Bagaimana dalam pelaksanaan Bapak sebagai seorang pendakwah begitu, terutama ketika berada di wilayah yang mayoritas umat Kristen gitu, tetapi kita melihat di sini semua tidak ada yang saling membeda-bedakan, semua satu sekalipun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat, ini mungkin kita belajar historisnya. Ya. Historis dari nenek moyang dari Abah itu datang ke sini, itu mereka sudah memberikan peran-peran bersama untuk masyarakat. Ya, bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membangun bersama. Ya, dulu itu ada nenek moyang di Geliting sudah lakukan kerjasama itu dalam menulis surat-surat dan sebagainya di Geliting. Ya, sudah terlihat, apalagi kawin-mawin. Ini nenek saya sendiri, nenek punya bapak namanya Tanah Puang Rasido. Tanah Puang Rasido itu juga punya adik, itu nikah dengan Raja Thomas. Ya, dengan Raja Thomas. Jadi artinya budaya kawin-mawin sudah terjadi, ya. Sehingga jalinan kerukunan ini karena memang kita sudah dibangun bahwa kita walaupun beragam, kita berasal dari satu nenek moyang sama gitu. Jadi buat apa kita saling menjatuhkan, saling merendahkan? Karena kita berasal dari nenek moyang sama. Apa yang disebutkan saudara, itu saudara kita juga sama. Karena dari nenek moyang sama. Sehingga itu Abah sering sampaikan itu pada kami dalam dialog ya, bersama-sama di ruang makan maupun di ruang tamu. Ya, begitu. Oke, jadi sudah ada sejarah historisnya juga. Iya, sejarah historisnya. Lalu terkait dengan kemanusiaan ini sendiri begitu, kita melihat bahwa Abah Rashid sendiri sangat konsen terhadap kemanusiaan, dia tidak membedakan agama, suku, budaya begitu. Dan itu kita melihat ketika beliau terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dengan tokoh lintas agama di sini. Bagaimana Bapak melihat itu sebagai seorang anak begitu untuk legasi? Saya melihat begini, beliau mencanangkan berdirinya Muhammadiyah ini, beliau melihat pendidikan penting. Ya, pendidikan ini untuk semua, bukan hanya untuk satu agama saja. Misalnya di Geliting itu, beliau melihat SMP belum ada waktu itu, tahun 80-an. Di Waipare, SMP belum ada. Sehingga beliau bilang tidak bisa kita bangun MTS. Nah, karena kita lihat ada banyak saudara-saudara kita yang lain belum bisa sekolah juga. Karena mungkin aksesnya jauh dan sebagainya. Maka dibuatlah sekolah SMP Muhammadiyah Waipare.
Jadi pendidikan ini untuk semua, tidak ada pengelompokan. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu, anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sampai bawa dengan permen, kasih anak-anak. Artinya saya lihat dari sisi itu bahwa ingin menggembirakan semua. Ya, jangan ada yang susah dengan hidup ini, walaupun di tengah keterbatasan, tapi kita disuruh untuk gembira, agar supaya di tengah kekurangan kita bisa berbagi bersama. Nah, itu. Oke, menarik ya, ternyata terkait dengan pembangunan sekolah harusnya tadi MTS, tapi melihat dengan masyarakat sekitar juga yang beragam, akhirnya dibuat yang sekolah yang umum, yang formal. Ada satu juga hal yang menarik begitu terkait dengan kita melihat bagaimana sosok dari Abah Rasid ini juga sangat melekat di Bapak Ihsan sendiri. Ini bagaimana? Apakah ada pesan-pesan atau hal-hal apa begitu yang ya harusnya mungkin dimandatkan pada Bapak Ihsan untuk dilanjutkan, untuk diwariskan gitu? Ya, saya walaupun tidak secara spesifik beliau sampaikan, tapi ada beberapa pesan penting beliau kepada kami bahwa hidup ini yang kita jalani di daerah kita ini, kata kunci pertama itu jangan melihat agama ini dari sisi negatif, cara pandang kita negatif. Ketika kita melihat realitas di luar, kita melihat bahwa agama membutuhkan kita untuk membantu sesama. Di situ poinnya bahwa beliau sering komunikasi dengan saya itu ya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, budaya-budaya lokal itu dengan kearifan-kearifan itu beliau sering berbicara. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai kearifan itu jangan sampai hilang. Itu sangat disayangkan. Sehingga beliau sering komunikasi dengan kami di situ. Jadi ada banyak hal yang secara ini memang tidak ada penyampaian bahwa nanti ganti saya atau apa. Tapi dengan peran-peran yang beliau sampaikan ke kami untuk menjadi garda terdepan dalam membantu sesama, baik dalam pengetahuan, dalam isu sosial yang lain, nah, itu beliau sampaikan itu sehingga ya kami bisa ada di 2 periode itu, ya, untuk mengemban amanah dan pesan-pesan dari beliau itu. Ya, selain sebagai pendakwah, kita juga lihat Bapak Ihsan mengajar gitu di Universitas Muhammadiyah Maumere dan kemudian ke dalam atau kuliah di bawah adalah agama multikultural. Kalau boleh tahu seperti apa? Ya, kami ya seperti itu, bahwa agama di satu sisi memang normatif, bersifat eksklusif dari satu sisi. Orang hanya melihat dari sisi ini. Padahal agama itu luas sekali. Bisa juga eksklusif, bisa juga inklusif. Tergantung cara pandang kita. Maka saya melihat bahwa dengan kami mengajar di agama multikultural ini, dengan keragaman ini, saya gunakan dengan cara-cara yang mengedepankan isu-isu bersama. Isu budaya. Jadi kita angkat budaya-budaya khas di daerah Sika ini untuk kita jadikan diskusi, bahkan jadikan dalam sebuah artikel atau jurnal untuk mengangkat kebiasaan adat istiadat di masyarakat Sika ini. Dan ini isu-isu lain seperti apa di Kabupaten Sika kita jadikan bahan diskusi bersama di lingkungan mahasiswa, baik itu Islam dan Katolik dan Protestan, bersama-sama untuk memotret persoalan-persoalan kemanusiaan ini. Sembari konklusinya adalah melakukan refleksi internal dalam agama masing-masing. Oh iya, ternyata kaya loh. Agama itu kaya loh.
Kayak perspektif. Sepanjang kita punya hati yang bersih, akal yang suci, insya Allah kita bisa memotret semua persoalan dengan baik. Melalui refleksi inilah kita bisa membangun peradaban dari agama. Oke, berarti mata kuliah agama multikultural ini memang sangat penting sekali ya, harus di. Iya, penting sekali. Karena bukan saja justru memperkaya agama masing-masing. Dari selama ini perspektifnya demikian, tapi dengan ada kajian-kajian seperti ini akan membawa pengayaan-pengayaan terhadap agamanya sendiri, sembari membangun relasi yang positif dengan sesama. Ya. Oke, baik. Kita juga melihat ini, Bapak Ihsan sudah kurang lebih 2 periode sebagai Ketua MUI di SIKA begitu. Ya. Kurang lebih selama 2 tahun itu, apa kegiatan dari MUI sendiri di Kabupaten SIKA? Ya, MUI sebagai organisasi induk, ya organisasi induk yang membawahi organisasi-organisasi di bawah, seperti organisasi takmir masjid, seperti NU, Muhammadiyah. Jadi seluruh kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masalah manusia kemanusiaan ini, organisasi di bawahnya. Namun ketika ada problem kemanusiaan akut yang harus dibicarakan secara teknis, secara ini langsung di tingkat MUI. Jadi wadah-wadah organisasi MUI ini mereka-mereka yang dibawa aktif ini. Sembari nanti kepengurusan dari mereka juga kami ini. Kami angkat bersama, kami diskusikan. Jadi memang saya lihat memang untuk ke depan ini 2 organisasi sayap ini, NU dan Muhammadiyah, alhamdulillah ya kita saling menopang, saling membangun bersama, sinergi bersama untuk kalau ada kekurangan mana kita belajar bersama ya di MUI. Oke, berarti kalau misalnya ketiga periode lagi nanti bagaimana? Ya, ya kita belum tahu nanti. Ya, memang dalam peraturan organisasi cukup 2 saja dulu. Oke, cukup 2. Supaya ada yang lain menggantikan. Baik, ya terkait dengan organisasi tadi, MUI kemudian juga Bapak juga tergabung di FKUB begitu. Ya. Apa yang membuat Bapak ikut bergabung di situ? Apakah juga karena ada latar belakang dari aktivitasnya Abah Rashid sebelumnya juga terlibat dalam organisasi yang sama? Ya, saya kurang tahu juga, tapi mungkin begitu saya diminta dihubungi oleh pihak FKUB untuk bergabung di FKUB. Ya, saya sudah bergabung kurang lebih hampir setahun. Ya, hampir setahun di FKUB. Dan memang masalah diangkat itu adalah bagaimana hidup rukun di tengah-tengah keberagaman. Dan itu saya kira sangat penting untuk kita terus mengkampanyekan bahwa kita harus rukun di tengah keberagaman. Ya. Jadi kemarin sasarnya adalah anak-anak tingkat SMP SMA. Karena mereka adalah masa emas ini. Karena ketika sampai 10 tahun akan datang, mereka juga akan menjadi pemimpin. Nah, kemarin kita ada sosialisasi kerukunan umat beragama di sekolah SMA. Oke, baik. Ya, tadi sepanjang kita berdialog, saya melihat bagaimana Bapak Ihsan saat menekankan terkait dengan pendidikan, lebih banyak soal pendidikan bahwa untuk membangun seseorang dalam cara pandang, termasuk beragama, ada hubungannya dengan pendidikan. Seperti apa Bapak melihat nantinya pendidikan beragama juga? Ya, ini kita melihat pendidikan ini, khususnya pendidikan agama Islam ya, pendidikan Islam. Memang kita jangan hanya melihat dari cara pandang di dalam buku-buku teks. Ya, buku-buku teks penting, tetapi bagaimana kita coba kaitkan antara teks dan non-teks. Ya, non-teks itu ya masyarakat, keberagaman itu. Supaya kita jangan
jangan lari dari kenyataan. Ya, ya kan? Selama ini kan kita hanya teks. Dalil ini, perintah ini harus laksanakan. Dalil ini, perintah ini harus laksanakan gitu. Tetapi bagaimana dalil-dalil ini bisa disandingkan dengan masyarakat, kejadian atau pola hidup masyarakat, sehingga siswa itu bisa mengkorelasikan antara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan teks-teks, entah teks Al-Quran, teks hadis, atau mungkin buku-buku pelajaran, sehingga tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi saya kira ini penting, karena masalah-masalah anak-anak ketika besar nanti, mereka tidak mampu, tidak punya skill dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sendiri. Karena apa? Karena pola pendidikan itu yang hanya mengandung pada aspek kognitif saja. Afeksinya tidak ada, atau mungkin psikomotoriknya. Nah, sehingga itu saya kira perlu sekali untuk supaya diberdayakan aspek-aspek afeksi dan psikomotoriknya. Nah, disinilah butuh seorang guru yang mampu meramu semuanya dengan nilai-nilai seperti tadi yang saya sampaikan. Dan itu ada pada deep learning yang sekarang sudah difokuskan oleh Pak Menteri Menteri yang baru. Menteri yang baru ya. Baik, ini mungkin yang bagian terakhir Bapak Ihsan. Seperti apa Bapak merefleksikan terkait dengan keberagaman dalam kebersamaan gitu, umat Muslim maupun juga umat Kristen atau umat agama lain di Kabupaten Sika. Lalu yang kedua adalah ada pesan mungkin untuk umat Muslim di sini ketika sudah memasuki hari bulan suci Ramadan gitu. Apa yang harus disiapkan? Di bulan suci Ramadan ini kita lihat pengertian Ramadan. Ramadan itu artinya dari kata Romado, artinya membakar. Ibarat terik panas matahari atau panas api yang membakar sesuatu. Maksud apa membakar ini? Yang dimaksud dengan membakar ini adalah membakar ego kita, membakar ketidakjujuran kita, membakar hal-hal yang buruk dalam diri kita, sehingga yang ada di permukaan itu adalah nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Nilai-nilai di dalam puasa itu adalah dibangun nilai personal. Nilai personal itu adalah dia taat kepada Allah, tetapi di satu sisi dia membangun relasi yang baik dengan yang lain. Dan itu sebenarnya pesan agama. Ya, pesan agama. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu telah dicantumkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal ini sudah menjadi tradisi nenek moyang dulu. Tradisi barter. Ya, tradisi barter. Karena dari yang Islam itu ada jual ikan, kemudian yang di pantai itu jual ikan, kemudian yang di gunung itu ada sayur, ada terjadi barter, dan ini terjadi di Geliting. Dan ini kerjasama seperti ini kan menarik untuk saat sekarang ini juga, supaya kita membangun relasi yang positif di bulan Ramadan ini, di samping memperkokoh dan memperkuat keimanan di bulan Ramadan ini. Saya kira itu. Baik. Ya, Tribuners, itu tadi dialog kita dengan Bapak Ihsan Wahab begitu. Ya, ini juga tidak terlepas dari bagaimana kita melihat kebersamaan dalam keberagaman di Kabupaten Sika, tapi juga ini kita melihat bagaimana kesiapan dari umat Muslim sendiri, saudara kita untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Dan hal yang tentu yang digarisbawahi oleh Bapak Ihsan dari tadi adalah soal semangat
kebersamaan dalam keberagaman itu terus digaungkan gitu, dan tadi tidak hanya di ruang-ruang di masjid atau di masyarakat pada umum, tapi juga tadi melalui ruang bangku kuliah, dari ruang pendidikan di kampus juga itu sudah digaungkan oleh Pak Ihsan sendiri. Dan ya terkait dengan MUI sendiri, kurang lebih tadi kita tahu bahwa ada kurang lebih 2 periode Bapak Ihsan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk menghimpun 2 organisasi sayap di sini, Muhammadiyah dan juga NU. Tentunya kegiatan mereka adalah untuk memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ihsan, itu selamat merayakan bulan Ramadan. Tribuners, dari dialog bersama dengan Haji Muhammad Ihsan Wahab, Ketua MUI Kabupaten Sika 2 periode, ia mengatakan bahwa sosok almarhum Haji Abdul Wasid Wahab sebagai ayahnya, ada hal yang kini ia teruskan, yakni adalah mimpi-mimpi dari sang ayah untuk melunasi utang-utang kemanusiaan yang belum sempat terwujud, mulai dari pendidikan hingga gagasan tentang puskesmas terapung. Ia juga tetap menekankan untuk selalu mendorong dialog antara lintas umat beragama dan mendukung keberagaman untuk mencapai keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan di Kabupaten Sika ataupun juga di Nusa Tenggara Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin dan soimat, pelaksana ibadah puasa yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahra ramadana wa lisairi suhuri sayyidan. Wa kammala fihil fakhra haitsu ja'alahu lil barakati wal khairati mauridan. Wa anzala fihil qur'ana mau'izzata wa sifa lima fi suduri wa hudan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi mutawakkilan ilaihi mu'tabidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kenikmatan yang tidak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita sekalian. Kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki dan kesehatan serta kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1447 Hijriah. Soimin dan soimat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang puasa adalah bulan yang dapat mengobati hati kita. Puasa adalah bulan reparasi. Puasa hadir ke tengah-tengah kita untuk memberikan sentuhan yang baru terhadap kepribadian kita, terhadap akhlak kita, terhadap tingkah laku kita. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tingkatan kepribadian atau akhlak kita yang dapat kita soroti di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Akhlakul hasanah adalah apabila orang lain memberikan suatu kebaikan kepada kita dan kita akan membalasnya dengan kebaikan yang sama. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah apabila orang lain berikan suatu kebaikan kepada kita dan kita akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar daripada apa yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah akhlakul azimah. Akhlakul azimah adalah apabila orang lain melakukan suatu kejahatan kepada kita, menjolimi kita, memfitnah kita, berbuat suatu kejahatan
dan kezaliman terhadap kita. Namun kita tidak pernah membalasnya dengan kejahatan yang sama. Dengan tidak kembali memfitnah orang itu. Dengan tidak kembali melakukan suatu kemungkaran kepada orang itu. Namun kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Soimin dan soimat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hadir sebagai bulan muhasabah. Memberikan kita suatu pelatihan. Memberikan kita suatu pelajaran. Bahwa kita di bulan ini harus belajar untuk memperbaiki hati kita. Supaya bagaimana kita tidak benci dengan orang lain. Kita tidak perlu membalas orang lain yang berbuat kejahatan kepada kita. Puasa adalah obat untuk mengobati seluruh dan segala penyakit hati yang ada pada kita. Inilah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa ini ibarat sebuah aliran sungai yang mengalir dengan aliran ketaatan. Bulan yang harinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Bulan yang malamnya selalu bersinar dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada sebuah pertanyaan besar untuk kita pada sore hari ini. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus lagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa? Jawabannya adalah untuk kita memperbaiki atau untuk mereparasi hati kita. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hasan Al-Kaubawi di dalam bukunya Duratun Na'asyihin, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Ketika akal berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkata kepada akal, "Wahai akal, man ana wa man anta?" Siapakah aku dan siapakah engkau? Akal menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka ad-daim." Mendengar jawaban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memuliakan akal. Kemudian yang kedua, giliran Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nafsu. Dengan pertanyaan yang sama Allah berkata kepada nafsu, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Dengan sombong nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah." Mendengar jawaban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun lamanya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil nafsu kembali. Masih dengan pertanyaan yang sama. "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Siapakah aku dan siapakah engkau? Masih dengan gagahnya, dengan sombongnya, nafsu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Mendengar jawaban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah dan murka kepada nafsu. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju. Apa itu neraka Ju? Soimin dan soimat, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka Ju adalah neraka yang isinya orang-orang kelaparan. Neraka yang isinya orang-orang yang kehausan. Tidak ada makan dan minum di sana. Dan pada akhirnya dengan berpuasa, tidak ada makan dan minum. Akhirnya nafsu tidak punya tenaga, tidak punya kuasa. Nafsu lemah dan akhirnya sadar dan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Wahai Tuhan, Anta Rabbi, dan aku adalah hamba." Dengan demikian, puasa merupakan bulan reparasi. Puasa memperbaiki hati kita.
dengan mengalahkan setiap tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dipengaruhi oleh nafsu kita. Kesimpulannya adalah, di dalam hidup ini, jangan sekali-kali menjadikan nafsu menjadi pemimpin atas diri kita. Tetapi, di dalam kehidupan ini kita harus menjadikan hati sebagai pemimpin atas diri kita. Maka berbahagialah mereka yang selama hidupnya selalu menjadikan hati dan akalnya menjadi pemimpin atas dirinya. Soimin dan soimat yang berbahagia, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini sebelum kita berbuka. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang ada di keraton, entah itu raja-rajanya, kalau mau membuat perhiasan, itu yang paling bagus itu adalah orang Kalimantan. Tapi kalau bubur saminya itu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ya, kayak resep dari nenek moyang gitu dari ya, nenek moyang, Pak. dari Banjar yang dibawa ke sini. Itu kan masakan-masakan kerajaan juga itu, kerajaan Banjar gitu. Bisa dibagikan kurang lebih 1.500 porsi. 1.500, luar biasa Pak. Menjadi WPTB, warisan budaya tak benda yang diakui nasional. Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu, bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Ya, udah dapat buburnya, banyak banget tuh, sampai full ya, satu tempat kayak gini Tribuners. Di kota Solo yang terkenal nggak cuman budaya Jawanya aja, tapi ada budaya warga Banjar Kalimantan yang ada di sini. Bahkan kabarnya di tempat ini ada tradisi yang sudah lama sekali, bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2025. Di mana dan apa tradisi ini? Ayo ikutin Rumah sampai akhir ya. Nah ini dia Tribuners, Masjid Darussalam Jayengan. Masjid yang menyimpan sejarah panjang dan juga terkenal dengan tradisi pembagian bubur samin terbanyak di Surakarta. Jadi mau tahu cerita selengkapnya, kita akan menemui pengurus masjid di sini. Ayo. Masjid Darussalam Jayengan berada di Kampung Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Masjid ini telah berdiri sejak akhir abad ke-19 dan bermula dari sebuah langgar sederhana milik warga. Seiring perkembangan kawasan permukiman dan perdagangan di Jayengan, bangunan ini kemudian menjadi masjid yang menampung banyak jemaah, terutama dari komunitas perantau Banjar yang menetap di lingkungan tersebut. Kabarnya ada kaitannya dengan warga Kalimantan yang ada di sini. Nah, itu seperti begini apa? Ceritanya begini. Ada salah satu saudagar yang punya koneksi hubungan dengan Keraton Solo. Oh, ada tokoh dari Keraton Solo begitu ya Pak? Ada koneksi dengan Keraton Solo. Para sinuwun atau yang ada di keraton, entah itu raja-rajanya, kalau mau membuat perhiasan, itu yang paling bagus itu adalah orang Kalimantan. Oh, justru di Jawa ini malah orang Kalimantan. Kalau kita mau membawa berlian atau ke sana, ya akhirnya ada orang Kalimantan suruh bikinkan. Gitu. Dan itu di Jawa ya Pak ya? Ya, kalau di Jawa yang terkenal di Jayengan ini. Di Jayengan ini. Nah, dari itu si Agnia ini, si saudagar ini, itu mendatangkan banyak warga dari Kalimantan. Bahkan bukan 1-2 orang, sak keluarga. Makanya di sini berarti banyak orang Kalimantan, Pak. Ya, saat betul. itu. Ya, Jayengan terkenal namanya. Nah, itu nanti akan ada namanya Jarwono. Jarwono itu Banjar Jawa Cino. Itu ada khasnya sendiri ya. Ada anunya sendiri. Iya. Nah, gitu toh. Kalau dari Pasar Klewer sampai
ke sini. Itu yang sekarang Jalan Dr. Rajiman. Dulu namanya Jalan Coyudan. Nah, itu Chinatown-nya Solo. Gitu. Iya. Nah, gitu tuh. Iya. Nah, terusan berinteraksi. Dia banyak toko-toko emas juga. Jadi nah, kayak berliannya bisa jadi dari Kalimantan atau Intennya, emasnya dari saudagar yang para pedagang Cina yang di Coyudan, diikat, dijadikan, lah itu untuk konsumsi para Sinuwun. Oh begitu. Kemudian kalau untuk ini Pak, yang terkenal dari masjid ini kan terkait tradisi bubur samin. Nah, bubur samin. Itu yang membawa siapa Pak di tanah bubur Jawa ini? Samin ini sebenarnya bukan bubur samin awalnya. Iya. Seperti masjid-masjid yang lain. Kalau misalkan warga diminta untuk ikut berkontribusi atau nyumbang untuk iftar atau buka bersama, ada yang bawa nasi kuning, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, banyak sekali. Ya toh. Ada lagi yang bawa bubur samin juga waktu itu. Iya. Nah, gitu tuh. Akhirnya diputuskanlah oleh pengurus takmir masjid pertama, yaitu Kiai Haji Sakroni, Anang Sakroni. Nah, sudah kita tetapkan bubur. Nah, ini kan juga ciri khas Banjar. Nah, gitu. Akhirnya bikinnya ya cuma sedikit aja, 5-10 kilo. Habis, ada yang dibawa pulang. Akhirnya tiap tahun dan sebagainya itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu, berarti ini tuh sudah sangat lama ya Pak? 40 tahun yang lalu dimulainya. Bubur kegiatan pembagian bubur ini. saminnya. Tapi kalau bubur saminnya itu mungkin sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun ya, kayak resep dari nenek moyang gitu ya. Iya, dari nenek moyang, Pak. dari Banjar yang dibawa ke sini. Itu kan masakan-masakan kerajaan juga itu. Kerajaan Banjaran gitu. Kalau yang membuat ini Pak? Nah, yang membuat itu api menyala itu jam 11. Jam siang. 11 siang, kan gitu ya. Iya. Itu baru untuk manasi airnya doang. Sampai 1 jam. 1 jam. Nah, 1 jam itu kurang lebih sampai duhur kan. Iya. Nah, setelah duhur baru mulai baru masuk ya. Bumbunya, baru ininya dan sebagainya. Nah, terus itu tidak pernah mati sampai asar. Sampai asar api ini. Jadi sangat panas sekali, makanya kita harus hati-hati. Oh gitu. Ya. Nggak pernah mati. Semua bumbu dan apa yang ada di ramuan itu baru masuk kurang lebih habis duhur atau jam 1. Jam 1 sampai jam 3 itu proses sudah pengadukan pakai orang. Pakai orang itu maksudnya ya. Pakai tenaga manusia. Pernah terpikir juga kalau misalkan pakai mesin bagaimana? Gak ada rohnya. Pertama itu. Yang kedua, takut nanti di bawah itu jadi seperti intip itu. Jadi mengering gitu ya Pak? Iya, harus diaduk terus sampai ke bawah. Jadi apa itu gayungnya itu ya tinggi 1,5 meter. Oh, luar biasa. Nah itu iya. Saksi bisu bubur samin itu. Sampai sekarang ya karena sampai ya. Sekarang. Jimblengnya itu sendiri ya itu ada. Nah, bahkan kita punya jimbleng yang segini tinggi. Tinggi ya Pak ya. Karena kalau masak ya harus berkilo-kilo. Kemudian untuk ini Pak, pembuatannya itu kan banyak sekali ya sepertinya. Mencapai berapa kilo sih Pak yang dibuat dalam sehari dan waktu pembuatannya seperti apa gitu? Terakhir ini kurang lebih dari ya kita kan dari awal dari 5 kilo, 10 kilo, kemudian banyak terakhir kita 50 kilo. 50 kilo itu alhamdulillah kalau bahasa Jawa bisa mbabar, bisa dibagikan kurang lebih 1.500 porsi. 1.500 luar biasa Pak ya. 1.200 itu kita bagikan kepada masyarakat, yang 300 untuk buka bersama di dalam masjid. Jadi masjid tetap kita buka ya seperti itu. Nah, tahunya berapa porsinya itu. Jadi 1 centong yang diambil itu masuk 1 piring penuh. Jadi tidak dianggap 1 porsi. Iya. Lah, yang bawa rantang, bawaan itu wadah, itu kurang lebih minimal dapat 3. Iya kan banyak ya Pak. Iya. Makin banyak. Kalau wadahnya agak besar ya
kurang lebih 5 gitu aja lah. Itu bisa dimakan sekeluarga, bahkan sampai besoknya. Sudah makan itu aja, alhamdulillah kata orang-orang ya, artinya yang minta itu sudah merasa kenyang. Tapi kadang-kadang ya perut Jawa itu yang terhubungan nasi gitu tuh. Iya, belum kenyang gitu katanya kenyang. Pak. Tapi sudah makan nasi, cari bubur lagi. Iya. Gitu. Dari para perantau inilah bubur samin mulai dikenal dan kemudian berkembang menjadi tradisi yang melekat hingga saat ini. Kemarin dapat ini ya Pak, penghargaan warisan budaya tak benda di tahun 2025. Itu sebenarnya suatu anugerah tersendiri bagi kami sebagai warga Jayengan, takmir Masjid Darussalam, dan bubur saminnya itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini membawa daya tarik menjadi WPTB, warisan budaya tak benda yang diakui nasional. Ya, alhamdulillah sertifikat sudah keluar nomor 194 sekian-sekian. Kemudian yang dimaksud menjadi warisan budaya ini berarti pembagian bubur saminya ini ya Pak ya? Ya, yang jelas bubur saminya. Oh, bubur saminya. Kalau pembagian siapapun bisa membagi, tapi pembagian itu menjadikan titik pangkal, titik pokok untuk dibagikan kepada masyarakat yang bukan Banjar, ya adanya di sini. Di sini. Kalau di Banjar jelas mungkin banyak. Iya, kalau di sini kan cuma khasnya sini ya. Jadi nggak ada rohnya. Kalau di sini, ada. Oh iya, baik. Tribuners, kalau misalnya kalian antri di sini tuh sebenarnya kita nggak perlu ke sana. Jadi kita tinggal taruh kayak rantang atau tempat makan kalian. Ini di tempat sini ya. Nanti diserahkan ke bapaknya aja. Jadi nanti pokoknya langsung diserahkan aja. Kita nanti bakalan diambilin gitu. Bapak kami antri ya Pak. Oke. Jadi waktu kita ngantri atau kalau kalian berkunjung ke Masjid Darussalam ini kita bisa langsung lihat pembuatannya atau lagi pembagiannya nih Tribuners, bener-bener panas kayak fresh gitu ya kalau kita makan, pokoknya bener-bener yang panas. Jadi kalau kalian waktu ngambil bubur ini harus hati-hati banget karena memang langsung kayak fresh from the oven gitu lah ya ibaratnya. Tuh banyak banget porsinya, jadi kalian harus banget cobain ke sini ya. Udah dapat buburnya, banyak banget tuh sampai full ya satu tempat kayak gini Tribuners. Dan ini aromanya tuh kayak sedep banget, kerasa banget gitu ya aroma saminya gitu kan, katanya ini buat pembuatannya memang memakai minyak samin gitu ya, khasana ya Tribuners. Jadi kita langsung aja tunggu waktu berbuka puasa, langsung kita mau lahap habis ini bubur samin ini. Ayo. Nama saya Musyarifah dari Cemani, Timur Pondok Putri Ngruki. Iya. Jadi ke sini tadi gimana nih Bu perjalanannya dari rumah ke sini? Karena mungkin sempat kehujanan atau gimana? Enggak, kan saya nunggu reda dulu. Nunggu reda dulu. Ya. Tapi setiap tahunnya memang ke sini Bu, pasti ambil bubur samin. Iya. Kalau suka sih dalam satu bulan gitu seringnya berapa kali Bu? Ya seanunya apa ya? Sekepengennya aja. Tapi sering juga ya ke sini. Seru rasanya gimana Bu nih? Boleh dibeberin gitu ke Tribunnews? Ya enak sih, kan bukan kayak bubur-bubur biasa itu. Bubur samin kan, bubur Banjar, masakan Banjar. Kalau bubur-bubur biasa sih kan ada tiap. Memang saya suka bubur sih. Oh, pecinta bubur. Jadi bubur ayam. Pembagian bubur samin di sini sangat cocok ya, Bu. Kan adanya kalau bulan Ramadan tok kan, Mbak. Iya. Mumpung. Ini bawa ada berapa aja nih, Bu? 2 aja. 2. Iya. Nggak mau lebih gede lagi? Oh, enggak. Secukupnya aja. Oh, ini nanti dibuat berbuka ya di rumah. Iya, Oke. Di rumah juga ini gimana rasanya kalau dibawain bubur samin gitu sama Ibu? Ya suka sih, tadi suami mesen
besok minta bubur loh. Oh gitu. Iya. Jadi Ya, udah langsung ini ya, request duluan ya. Baik Bu, semoga lancar-lancar puasanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dan Tribuners, akhirnya Nurma dapat juga nih bubur saminya dari Masjid Darussalam Jayengan. Masjid ini rekomendasi buat kamu yang pengen mungkin merasakan vibes lain gitu ya dari kota Solo. Karena di sini kayak kita bakal ngerasain ada nuansa-nuansa Banjarnya gitu guys. Dan tentunya masjid ini rekomendasi banget buat kamu datengin, apalagi di bulan puasa, sekaligus kita ikut tradisi pembagian bubur samin. Dan dulu mau siap-siap buat buka puasa dulu, simak terus ngabuburit asyik selanjutnya. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan episode hari ini yang membahas tema yang begitu menarik terkait dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa yang akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah siap untuk berbagi ilmu bersama seluruh Tribuners pada waktu menantikan berbuka puasa pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti bahagianya para Tribuners yang ada di luar sana. Baik, masih bahagia dan juga tentunya masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Nah, terkait tema kita pada hari ini merupakan juga dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa ya kita menjalani ibadah puasa ini, tapi juga tetap mempertahankan moral bangsa, dan juga di bulan suci Ramadan ini bagaimana dari ibadah puasa yang paling krusial yang juga dapat memperkokoh dari tiang moral bangsa kita yang mungkin juga hari ini sudah mulai rapuh. Pak Ustadz, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala ar-rasul amabad. Rasulullah SAW yang bersabda, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan moral atau adab. Ya, kita lihat fenomena sekarang ini, ya banyak hal-hal indisipliner yang dilakukan oleh ya para pemangku ya jabatan. Dan ternyata kalau kita melihat itu rata-rata adalah orang yang berpendidikan. Makanya ya adab itu atau akhlak itu ya harus di atasnya ilmu. Ya, karena rata-rata orang yang melakukan indisipliner dalam bidang apapun itu rata-rata orang yang memiliki pendidikan yang tinggi.
Nah, oleh sebab itu, bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk kita muhasabah atau introspeksi diri. Apakah mampu Ramadan tahun ini untuk merubah khususnya skala luas masyarakat secara umum, bukan hanya berpikir dari segi individual. Nah, kita ketahui bersama bahwa moral itu merupakan tiang negara. Bahkan ada penelitian di luar sana bahwa rata-rata yang menempati posisi yang pertama, kedua, dan ketiga, orang-orang yang sukses menjadi konglomerat, itu bukan orang yang memiliki IPK yang tinggi, nilai yang tinggi, cerdas. Akan tetapi dilihat bahwa rata-rata yang menempati posisi 1, 2, dan 3 sampai 10 itu adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, tentunya bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk menumbuhkan karakter itu. Bukan hanya skala dari dalam, akan tetapi juga secara luas. Nah, ada beberapa karakter yang bisa kita dapatkan ketika betul-betul kita maksimalkan bulan suci Ramadan, sehingga ini bisa berskala luas dan juga secara kolektif. Yang pertama adalah tentang integritas atau kejujuran. Beda dengan ibadah yang lain. Mungkin kalau kita sholat, ada yang melihat kita sholatnya itu khusyuk. Meskipun dalam sholat itu sendiri itu ada nilai kejujuran di situ, ada nilai integritas. Makanya sholat yang memiliki nilai integritas kalau diterapkan di luar sholat, maka itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba Tribuners, kalau sholat maghrib sendiri, dalam kamar gelap gulita, tidak ada yang melihat, tidak mungkin sholat maghribnya itu dikurangi menjadi 2 rakaat. Kenapa tetap kita lakukan 2 rakaat? Kan tidak ada yang melihat. Maka ada prinsip bahwa ada Allah yang melihat. Berarti ada unsur muraqabatullah, ada CCTV Allah yang senantiasa mengawasi kita, sehingga betul-betul integritas itu bisa terjaga dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa? Juga ibadah puasa demikian. Kita berpuasa tidak ada yang tahu apakah kita berpuasa apa tidak, kecuali yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Boleh jadi ada orang yang lemah letih, tapi dia tidak berpuasa. Siapa yang tahu ketika kita ngebuburit bersama, buka puasa bersama, justru yang tidak berpuasa tapi kelihatannya berpuasa, justru lebih banyak jatahnya dibandingkan orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu. Nah, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka yang pertama itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai karakter, integritas atau kejujuran. Makanya ibadah puasa ini pahalanya itu tidak ditentukan oleh Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Siapa yang sholat ditentukan oleh Allah 25 sampai 27 derajat. Siapa yang bersedekah ditentukan oleh Allah 7 kali 70 kali 700 dilipat gandakan. Tapi khusus untuk ibadah puasa, maka Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya memberikan pahala. Kenapa pahalanya tidak disebutkan, bahkan dikatakan bahasa unlimited? Karena memang puasa itu mengajarkan tentang integritas. Ketika kita berpuasa, maka insya Allah itu akan membangun yang namanya integritas kolektif secara keseluruhan. Karena bagaimanapun ada orang yang mau jujur, tapi kalau dia sendiri pasti tidak bisa. Imam Ali mengatakan, kejahatan yang terorganisir itu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau dalam satu instansi hanya satu orang yang jujur, itu tidak bisa, pasti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena mayoritasnya tidak jujur. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita tentang integritas yang secara kolektif. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa solidaritas, muncul empati. Makanya kita lihat bahwa di bulan suci Ramadan luar biasa. Rame-rame masyarakat untuk memberikan donasi, dan itu hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Bahkan pemangku jabatan mungkin banyak yang melakukan buka puasa bersama, menghadirkan anak panti asuhan, yatim piatu. Nah, tujuannya untuk apa? Adalah untuk meningkatkan yang namanya solidaritas dan juga empati. Ketika ini bisa terjadi dengan baik,
diyakinkan bahwa akan mengurangi yang namanya masyarakat yang rentan. Nah, kenapa di luar bulan suci Ramadan itu ya degradasinya itu sangat-sangat jauh. Nah, sangat akan inflasi antara orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu luar biasa berbaur. Ya, bahkan ketika kita sholat itu tidak ada saf khusus untuk orang kaya, tidak ada saf khusus untuk yang memiliki jabatan. Siapa yang masuk duluan maka sifatnya semua sama. Ya, tidak ada perbedaan. Maka ini dengan adanya bulan suci Ramadan, maka bisa menumbuhkan yang namanya jiwa karakter solidaritas dan juga empati. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Ya, meningkatkan juga kedisiplinan. Coba kita lihat betapa banyak orang yang manipulasi data dan sebagainya. Ya, dia tidak hadir mungkin di instansi, tapi ya teman yang hadir itu ya ditandatangankan dan sebagainya. Nah, itu banyak terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin ya disiplin ini memang bukan hanya di bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa, tapi juga ibadah sholat. Nah, coba kita lihat dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, jadi sholat itu karakternya adalah disiplin. Puasa juga demikian di bulan suci Ramadan. Kita sahur itu ada batasnya. Tidak boleh orang sahur ketika azan sudah berkumandang. Kenapa tidak bisa? Ada aturan yang ditetapkan oleh agama, aturan yang ditetapkan oleh syariat, ada batas waktunya dan harus diikuti. Niatnya, kenapa ketika Ramadan itu niatnya harus malam hari, tidak boleh di pagi hari? Kecuali kalau puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah Senin Kamis, kita lupa berpuasa, niat puasa di malam hari, maka boleh niat puasanya itu di pagi hari selama kita belum makan. Tapi khusus bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Kenapa bukan ba'da subuh? Karena ada ketetapan khusus bahwa ada nilai karakter disiplin harus diterapkan. Sama dengan berbuka. Berbuka juga kenapa tidak dilanjutkan saja puasa? Nanti habis Isya baru kita berbuka. Kenapa ketika azan dikumandangkan itu harus kita berbuka? Karena mengajarkan kita tentang karakter nilai-nilai disiplin. Kalau nilai disiplin dalam bulan suci Ramadan mampu kita terapkan di luar bulan suci Ramadan, maka insya Allah tidak akan ada orang lagi yang melanggar aturan lalu lintas. Kenapa ada orang yang banyak melanggar aturan lalu lintas? Ya pas ditanya, ini cerita warung kopi. Ya pas ditanya, kenapa bisa? Ya, ditanya sama ya aparat, ya kenapa bisa melanggar lalu lintas? Ya Pak, saya tidak lihat Ki. Nah, jadi memang dia takutnya kepada aparat, tapi dia tidak takut kepada aturan. Nah, oleh sebab itu bulan suci Ramadan momentum. Ya bahkan kalau kita melihat kriminalitas di bulan suci Ramadan itu ya itu sangat berkurang ya dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, dan harapannya karakter disiplin aturan, tata tertib dan apapun itu, baik itu birokrasi, maka harapannya itu bisa diterapkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya tentunya transformasi. Ya, bagaimana bulan suci Ramadan ini itu bisa transformasi menjadi jauh lebih baik. Atau bahasa agamanya disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kita tidak mampu untuk melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita dengan apa? Dengan pengawasannya Allah. Maka bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita tentang karakter transformasi. Bagaimana kita jauh lebih baik. Ya, kita tidak boleh menjadi umat yang penonton, hanya yang melihat hasil karya, tapi kita harus menjadi ya produktif. Nah, itulah umat yang bisa membangkitkan kejayaan Islam ke depan. Nah, kemudian terakhir adalah etos kerja. Ya, jangan di bulan suci Ramadan karena kita berpuasa, yang kita lakukan hanya tidur. Ya. Saya lama di Timur Tengah dan saya tidak dapatkan ketika bulan suci Ramadan itu ada libur Ramadan. Nah, tapi di Indonesia itu alhamdulillah banyak libur di Ramadan. Ya di Timur Tengah itu tidak ada. Bahkan kalau kita melihat perang Badar itu, ya perang yang cukup besar yang melibatkan ribuan pasukan. Perang Badar itu ternyata terjadi di bulan suci Ramadan. Ya, kita alhamdulillah tidak ada peperangan. Tapi kenapa? Ya, masuk bulan suci Ramadan baru jam 8 sudah loyo. Ya, kenapa bisa demikian? Karena yang pertama adalah mindset. Mindset kita harus dibangun bahwa kerja itu ibadah. Mungkin saya bertanya kepada Tribuners,
Ya, uang ya 100.000 kan nolnya ada 5. Ya, uang 1 juta itu nolnya ada 6. Jadi orang yang bekerja itu seperti orang yang mengumpulkan angka nol. Ya, semakin kita giat bekerja itu seperti mengumpulkan angka nol. Tapi bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya, tidak ada nilainya. Maka ada prinsip bahwa kerja itu adalah ibadah. Saya kira itu mudah-mudahan dengan masuknya bulan suci Ramadan, insya Allah itu bisa menumbuhkan karakter, sehingga betul-betul karakter-karakter yang ada di dalam bulan suci Ramadan mampu kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan, sehingga betul-betul Ramadan ini memberikan keberkahan bagi semua. Ya baik, jadi bulan suci Ramadan ini bukan hanya bagaimana kita memperkokoh iman begitu ya Pak Ustadz ya, tapi melatih kedisiplinan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai tadi seperti Pak Ustadz bilang takut sama polisinya, bukan takut sama aturannya dan juga keselamatan kita di jalan. Sama seperti kalau kita beribadah begitu, jangan sampai takut dimarahin Pak Ustadz ya, bukan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Dan juga Pak Ustadz, semoga ini bisa menjadi salah satu pencerahan bagi kita semua dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita bisa jauh lebih disiplin lagi, baik itu dalam beragama, baik itu dalam beribadah, dan juga menjadi warga negara yang baik untuk negara kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak pencerahan pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu setia menantikan dan juga menyaksikan program-program menarik dari Tribun Timur. Dan semoga ibadah puasa yang dijalani selalu lancar dan juga selalu berkah. Dan terima kasih, tetap saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Visania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Gitu. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sambil bawa dengan permen, kasih anak-anak. Tribuners, bagi Haji Muhammad Iksan Wahab, keberagaman agama di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bukan sekedar takdir sosiologis, melainkan ruang dialog yang harus terus dirawat. Beliau merupakan Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika 2 periode, juga bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hari ini kita akan menjumpai beliau untuk berbincang bagaimana sebenarnya dialog lintas agama yang terus dirawat, maupun juga legasi yang diwariskan oleh orang tuanya, Haji Abdul Rashid Wahab, yang dikenal sebagai seorang tokoh agama yang juga mendukung toleransi umat antar beragama di Kabupaten Sika. Mari ikuti liputan kita berikut ini. Tribuners, hari ini kita sedang bersama dengan Bapak Haji Muhammad Iksan Wahab sebagai Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika, dan beliau sudah menjabat kurang lebih
selama 2 periode. Dan ya terlepas dari sebagai ketua MUI juga, kita melihat bahwa sosok Bapak Ihsan Wahab, anak dari Abah Rashid Wahab yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung toleransi di Kabupaten Sika, juga mempengaruhi dalam ya keseharian Bapak Ihsan sendiri sebagai ketua MUI maupun juga sebagai pendakwa, bahkan juga sebagai seorang dosen. Dan ada hal menarik nanti yang akan kita gali di balik bagaimana perjalanan dari Bapak Ihsan Wahab hingga sebelumnya dia telah mapan tinggal di Jakarta, akhirnya kembali ke Maumere, ke Kabupaten Sika, dan saat ini menjadi ya sudah menjabat kurang lebih 2 periode sebagai ketua MUI maupun juga aktivitas dia sebagai seorang pendakwa di sini dan juga seorang dosen. Mungkin selamat ya siang Bapak. Selamat siang. Ini hal yang menarik karena kami hari ini bisa berkunjung dengan Bapak Ihsan Wahab, gitu ya. Kita kenal selama ini sebagai seorang ketua MUI, tapi juga kita melihat ada pengaruh dari sosok Bapak Abah Rashid yang kami kenal begitu dalam keseharian Bapak Ihsan sendiri. Mungkin bisa diceritakan seberapa jauh pengaruh dari Abah Rashid begitu sebagai seorang ayah maupun juga sebagai seorang tokoh Muslim di Kabupaten Sika. Baik, terima kasih. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Banyak hal, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan yang menjadi problem bagi masyarakat luas, beliau tuangkan dalam sebuah dialog dan diskusi di ruang makan, di ruang tamu, sehingga ada interaksi antara saya dengan Abah dan anak-anak lain, ya, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang baik berkenan dengan hubungan keakraban antara sesama umat manusia dan bagaimana kita mencari jalan agar problem kemanusiaan yang ada di masyarakat minimal dikurangi bebannya. Oke, jadi berawal dari dialog di dialog ya. Lalu ya kita juga melihat bahwa latar belakang pendidikan agama begitu sangat melekat juga di Bapak Ihsan sendiri. Itu kalau boleh tahu apa yang Bapak pelajari begitu ketika di pendidikan Islam? Ya, saya latar belakang saya di pondok pesantren. Ya, kemudian saya belajar di mengabdi atau di tugas pengabdian di Jakarta, dan selama ini kan saya melihat dalam persepsi saya tentang agama dari teks-teks buku-buku teks ya. Tetapi setelah saya pulang dan berinteraksi dengan Abah, dari hasil dialog, komunikasi yang intens, cara pandang saya berubah. Ya. Cara pandang saya berubah. Oke lah, textbook saya angkat sebagai diskusi dengan Abah. Tapi di situ ada teks-teks kehidupan yang perlu diketahui juga tentang bagaimana hidup bersama, berdampingan di tengah-tengah keberagaman ini. Itu yang saya dapat pelajaran yang luar biasa dari Abah. Ya, bukan hanya saya, memang artinya kita ada teks-teks buku, ada apa, semua yang kita miliki dalam buku pesantren itu. Tapi ternyata setelah dialog, ngobrol-ngobrol, dan Abah sering antar saya juga jalan, saya nemanin Abah untuk komunikasi antar agama dalam FKUB. Ya, Abah sebagai wakil ketua dulu. Ya, saya pergi dampingi Abah ke Pulau Palue, bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Di situ saya merasa bahwa ini ada nilai-nilai yang tidak ada di dalam textbook, tapi ada nilai-nilai kehidupan yang justru saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya. Berarti sosok pragmatis yang ada pada diri Bapak Abah Rashid sendiri juga mempengaruhi. Ya, beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya
kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Kalau beragama itu merusak, menghancurkan, itu bukan agama. Nah, agama itu harus memberikan makna dan manfaat. Harus mendorong kita untuk memberikan akses minimal, mengurangi beban-beban kehidupan masyarakat. Itu agama sebenarnya. Itu yang sering disampaikan oleh Abah Rashid. Oke, lalu kita juga mengetahui terkait salah satu inisiasi dari Abah Rashid terkait dengan kapal kemanusiaan. Itu mungkin bisa diceritakan sejak kapan itu beliau inisiasi itu dan apakah sudah mulai berjalan? Ya, kapal kemanusiaan ini tujuannya adalah sebagai bentuk harapan dari Abah, karena banyak beliau sendiri merasakan ada saudara-saudara di pulau untuk mengakses kesehatan agak kesulitan karena di tengah-tengah cuaca yang kurang mendukung, sehingga karena tidak ada akses kesehatan yang memadai, ada banyak korban, ya, banyak korban di antara mereka. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada kapal kemanusiaan ini. Ya, minimal ini memberikan dorongan supaya akses kemanusiaan sudah terbuka untuk masyarakat yang memang sangat mengharapkan bantuan-bantuan kesehatan ini. Ya, dan alhamdulillah sudah ada itu memberikannya, sudah dapat. Oke, lalu ya terkait dengan toleransi maupun tadi soal keberagaman, hidup dalam kebersamaan dalam keberagaman di sini yang diwariskan oleh Abah Rashid sendiri. Bagaimana dalam pelaksanaan Bapak sebagai seorang pendakwa begitu, terutama ketika berada di wilayah yang mayoritas umat Kristen gitu, tetapi kita melihat di sini semua tidak ada yang saling membeda-bedakan, semua satu sekalipun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat, ini mungkin kita belajar historisnya. Ya. Historis dari nenek moyang dari Abah itu datang ke sini, itu mereka sudah memberikan peran-peran bersama untuk masyarakat, ya, bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membangun bersama. Ya, dulu itu ada nenek moyang di Geliting sudah lakukan kerjasama itu dalam menulis surat-surat dan sebagainya di Geliting. Ya. Ya, sudah terlihat, apalagi kawin-mawin. Ini nenek saya sendiri, nenek punya bapak namanya Tanapuang Rasido. Tanapuang Rasido itu juga punya adik, itu nikah dengan Raja Thomas. Ya, dengan Raja Thomas. Jadi artinya budaya kawin-mawin sudah terjadi. Ya, sehingga jalinan kerukunan ini, karena memang kita sudah dibangun bahwa kita walaupun beragam, kita berasal dari satu nenek moyang sama gitu. Jadi buat apa kita saling menjatuhkan, saling merendahkan? Karena kita berasal dari nenek moyang sama. Apa yang disebutkan saudara, itu saudara kita juga sama. Karena dari nenek moyang sama. Sehingga itu Abah sering sampaikan itu pada kami dalam dialog, ya, bersama-sama di ruang makan maupun di ruang tamu. Ya, begitu. Oke, jadi sudah ada sejarah historisnya juga. Iya, sejarah historisnya. Lalu terkait dengan kemanusiaan ini sendiri gitu, kita melihat bahwa
Abah Rashid sendiri sangat konsen terhadap kemanusiaan, dia tidak membedakan agama, suku, budaya begitu. Dan itu kita melihat ketika ya beliau terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dengan tokoh lintas agama di sini. Bagaimana Bapak melihat itu sebagai seorang anak begitu untuk legasi? Saya melihat begini, beliau mencanangkan berdirinya Muhammadiyah ini, beliau melihat pendidikan penting. Ya, pendidikan ini untuk semua, bukan hanya untuk satu agama saja. Misalnya di Geliting itu, beliau melihat SMP belum ada waktu itu, tahun 80-an. Di Waipare. SMP belum ada. Sehingga beliau bilang tidak bisa kita bangun MTS. Nah, karena kita lihat ada banyak saudara-saudara kita yang lain belum bisa sekolah juga. Karena mungkin aksesnya jauh dan sebagainya. Maka dibuatlah sekolah SMP Muhammadiyah Waipare. Jadi pendidikan ini untuk semua. Tidak ada pengelompokan. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Gitu. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sampai bawa dengan permen, kasih anak-anak. Artinya saya lihat dari sisi itu bahwa ingin menggembirakan semua. Ya, jangan ada yang susah dengan hidup ini, walaupun di tengah keterbatasan, tapi kita disuruh untuk gembira, agar supaya di tengah kekurangan kita bisa berbagi bersama. Nah, itu. Oke, menarik ya, ternyata terkait dengan pembangunan sekolah harusnya tadi MTS, tapi melihat dengan masyarakat sekitar juga yang beragam, akhirnya dibuat yang sekolah yang umum, yang formal. Ada satu juga hal yang menarik begitu terkait dengan kita melihat bagaimana sosok dari Abah Rashid ini juga sangat melekat di Bapak Ihsan sendiri. Ini bagaimana? Apakah ada pesan-pesan atau hal-hal apa begitu yang ya harusnya mungkin dimandatkan pada Bapak Ihsan untuk dilanjutkan, untuk diwariskan gitu? Ya, saya walaupun tidak secara spesifik beliau sampaikan, tapi ada beberapa pesan penting beliau kepada kami bahwa hidup ini yang kita jalani di daerah kita ini, kata kunci pertama itu jangan melihat agama ini dari sisi negatif, cara pandang kita negatif. Ketika kita melihat realitas di luar, kita melihat bahwa agama membutuhkan kita untuk membantu sesama. Di situ poinnya bahwa beliau sering komunikasi dengan saya itu ya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, budaya-budaya lokal itu dengan kearifan-kearifannya itu beliau sering berbicara. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai kearifan itu jangan sampai hilang. Itu sangat disayangkan. Sehingga beliau sering komunikasi dengan kami di situ. Jadi ada banyak hal yang secara ini memang tidak ada penyampaian bahwa nanti ganti saya atau apa. Tapi dengan peran-peran yang beliau sampaikan ke kami untuk menjadi garda terdepan dalam membantu sesama, baik dalam pengetahuan, dalam isu sosial yang lain. Nah, itu beliau sampaikan itu sehingga ya kami bisa jadi 2 periode itu. Ya, untuk mengemban amanah dari pesan-pesan dari beliau itu. Ya, selain sebagai pendakwa, kita juga lihat Bapak Ihsan mengajar gitu di Universitas Muhammadiyah Maumere dan unik adalah mata kuliah yang dibawa adalah agama multikultural. Kalau boleh tahu seperti apa? Ya, kami ya seperti itu, bahwa